ketika ekspektasi ini tidak disadari, nggak sadar nih dia, jadi dia tidak bisa mengkomunikasikan ya ekspektasi. Jika tidak dikomunikasikan, itu yang jadi masalah. Menikah itu kan menyempurnakan ibadah ya. Aha. Nah, jadi harapannya ingin mendapatkan pasangan yang bisa menemani dalam perjuangan Islam gitu loh ya. Jadi Masya sangat Allah. idealis sih ya. Kita harus realistis ya, uang itu penting. Tapi yang buat akhirnya jadi pecah itu adalah personality yang tidak bisa lagi dipertahankan. Menurut saya seperti itu. Benar, personal itu adalah ketika yang menikah ini tidak memahami tujuan pernikahan. Tapi ternyata tujuan pernikahan itu belum duduk pada mereka, belum paham. Nah, Itu kan terlihat dari banyaknya like, berarti banyak orang yang sefrekuensi dengan sefrekuensi. baik. Bukan senasib ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Agak yang panik-panik mencari suaranya di mana ya. Oke, bertemu kembali dengan saya Zen di Naira Studio Podcasting. Pada hari ini kita kembali mengudara tetap di channel insya Allah kesayangan Anda ya, di Facebook Naira Studio Podcasting. Kita hari ini live di channel ini, dan bagi sahabat podcaster kami menghimbau jangan lupa untuk tetap ikuti channel kita dan bisa sharing ya, curhat mungkin atau bercerita dengan kita melalui jalur kolom komentar di channel kita di Naira Studio Podcasting, dan nanti tapingnya bisa juga dinikmati di channel YouTube kita di Naira Studio Podcasting, ada juga di Instagram, TikTok, dan Spotify. Ya, baik, audio sudah aman belum ya? Ini kita pastiin dulu. Tes nggak ada. Belum ya? Bisa dibantu tim kamera diamankan. Oke. Nggak ada. Boleh. Ininya kali di. Tes. Oke, udah. Oh, itu. Baik, tapi cuma sebelah ini. Sebelah. Iya. Tes. Iya, masih sebelah, tapi nggak apa-apa. Apa telinga saya yang salah? Oke. Oke, dah. Aman ya? Aman. Baik. Baik. Ya, seperti biasa kami sekali lagi mengajak sahabat podcaster untuk berpartisipasi di channel kita Naira Studio Podcasting dengan tema sore hari ini ya, ekspektasi pernikahan. Kita bahas tema ini bersama dua narasumber kita, ada Kak Fadilah Fajra dan juga Mbak Rindiati Septiana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ibu pengajian ya. Ini yang puasa yang keberapa nih? Ada yang 12, Ada yang 12, ada yang 13 ya. Tapi memang bulannya sudah cukup gede saat ini ya. Menandakan kita sebentar lagi sudah memasuki Ramadan akhir ya. Ini 15 masuk minggu ketiga, 10 hari kedua ya. Insya Allah semangat dan puasa serta pelaksanaan tarawihnya tetap konsisten dan istiqomah. Amin. Dan sabnya tetap bertahan ya, jangan sampai berkurang. Amin. Selamat menjalankan ibadah puasa juga bagi sahabat podcaster yang ada di luar sana. Di depan kita ini ada tempat jualan takjil ya, sahabat podcaster yang cukup murah meriah dan menggiurkan mata untuk melihatnya. Baik, menarik sekali kita coba angkat pembahasan. Sebenarnya pembahasan tentang pernikahan, rumah tangga, usia 30 segala macam kemarin sudah kita bahas. Tapi kali ini kami menjumpai satu potongan video konten yang ini agak menggelitik. Sebenarnya nanti kita pengen tanya juga ke dua narasumber kita ini terkait point of view masing-masing ya tentang video ini. Boleh kita ingin tampilkan ya, agar kemudian sekali lagi orang-orang tidak berekspektasi. Yang mendasari ekspektasi itu adalah gambaran tentang pernikahan itu seperti apa. Ya, ini kita coba lihat satu cuplikan videonya, silakan.
Oke, cukup. Saya kok ngelihat di sana kayak ngelihat di sini gitu loh. Karena kami berdua di situ ya. lagi sama-sama meluangkan videonya gitu kan. Ya, tadi saya tanya dulu tim kita, tim kreatif nanya, pernah nggak sih ngerasain atau pada posisi itu gitu loh? Ya, maksudnya di saat masih sendiri, apa hal yang dibayangkan? Ya, apa hal yang dibayangkan menikah itu seperti apa gitu loh? Maksudnya apa ya istilahnya kalau sekarang ini banyak konten orang kalau pas sahur gitu kan ternyata bangun nih cari suaminya apa ternyata rupanya dia masih single gitu, masih lajang gitu kan. Astagfirullahaladzim. perasaan halusnya gitu. Nah ini kalau Kak Dila pernah nggak sih ngerasain pada posisi itu sebelum berumah tangga nih? Kalau boleh curcol di sini. Ya ada, pasti ada ya. Karena kan setiap yang single-single ini berpikir ketika dia sendiri semua masalah itu mereka bebannya sendiri tanggung dan punya ekspektasi ya, punya harapan ketika menikah itu bisa berbagi kesusahan, begitu berbagi ya luka duka begitu. Jadi harapannya ya rata-rata yang mau single apalagi di zaman dulu ya, yang lagi single maksudnya. Di zaman dulu yang belum ada ya media seperti sekarang yang ngomongin tentang bagaimana rumah tangga, ya pasti berharapnya oh ya Allah suami gitu kan. Kalau boleh jujur nih singkat aja, kira-kira momen apa sih yang dipikirkan pada saat itu? Kebayangnya itu menjadi bagian dari ekspektasi sebuah pernikahan dalam seorang Kak Dila katakan. Apa itu? Bayangan apa? Ya bayangan momen itu pada saat seperti apa sih? Kayak tadi kan saya bilang orang sahur misalnya, kalau cowok nih misalnya, dibayang iya nanti kalau sudah nikah pasti sahurnya dimasakin istri gitu kan misalnya seperti nah. Ini kita tanya Jujur nih ya kan pribadi. orang beda-beda ya. Iya. Kalau saya waktu itu momen dimana ketika kan kuliah waktu itu ngambil profesi berat banget. Jadi kalau sama suami kebayang nih nanti kalau nikah dibantuin cetak tesisnya. Waktu itu begitu, dibantuin nungguin bimbingan gitu. Waktu itu kan eksperimen ke Siantar, jadi ngebayangin kalau nanti diantar dan itu terjadi sih semuanya. Bagus misalnya. Nah kalau ke Mbak Rindi kira-kira pernah nggak sih pada posisi itu? Karena tadi saya tanya ke tim kita, dia nggak sama sekali nggak ada rasa seperti itu kan bingung tuh. Kok bisa? Kan usia juga, saya di usia yang udah tua juga ada gambaran gitu. Dia usia agak bertambah. Memang menjelang mau menikah gitu. Itu boleh, baru terpikir. boleh. Ke Mbak Rinda mungkin silakan. Iya. Kalau saya mungkin di usia-usia 20-an gitu ya, 20 21 seperti itu ya. Dalam doa saja tapi tidak diekspresikan lewat konten ya. Karena pada masa itu juga kita malu ya untuk mengkonten yang seperti sekarang ya. Kemudian di usia 25 selanjutnya itu udah mulai tenang gitu. Artinya tidak lagi memikirkan hal demikian. Lebih kepada ekspektasinya adalah hidup bermanfaat situ aja gitu. Karena selalu dikecewain soalnya. Pernah punya pengalaman Pengalaman gitu ya? dikecewain. Jadi pengalaman itu menjadi bukan trauma tapi lebih kepada hati-hati gitu. Gitu. Jadi lebih kepada ya udah deh kalau memang ada yang memang serius ya lanjut, tapi kalau memang untuk main aja udah nggak usah deh gitu. Lebih kepada situ sih. Tapi momen apa yang dipikirkan nggak pernah ini ya? Ada sih momennya di mana karena saya sudah maksudnya mengkaji Islam sejak SMA ya. Jadi ada satu gambaran dari guru ngaji itu adalah menikah itu kan menyempurnakan ibadah ya. Nah jadi harapannya ingin mendapatkan pasangan yang bisa menemani dalam perjuangan Islam gitu loh ya. Jadi sangat idealis sih ya. Jadi saat itu sudah mindsetnya begitu karena sejak SMA kelas 1 saya sudah ngaji gitu. Jadi yang kebangun sama saya karena guru nggak ngomong begitu ya, karena saya melihat pernikahan guru ngaji saya gitu ya. Yang ketika itu gambaran idealis ya? Gambaran idealisnya, tapi ternyata idealis itu sesuai dengan realita gitu. Ya, jadi namanya kita berespektasi karena ternyata nggak semua yang kita momen yang kita pikirkan itu sesuai dengan realitas selanjutnya. Nah, begitu ketemu realitanya, wow gitu. Ternyata badai ujiannya banyak gitu ya, nggak seperti idealis yang kita bayangkan, nggak semudah itu ternyata pernikahan. Baik, ini menarik sekali. Artinya memang tiap-tiap orang pasti dikit banyak punya itu ya, memori yang membekas gitu kan. Menarik sekali nih dari cerita masing-masing bahwa sebenarnya yang diekspresikan dalam konten tadi sebenarnya adalah sesuatu yang real ya. Bukan mengadang, hanya saja mereka lebih berani untuk mengekspresikannya dalam konten gitu ya. Itu kan terlihat dari banyaknya like, berarti banyak orang yang sefrekuensi dengan sefrekuensi. Bukan senasib ya. Ya begitulah sepertinya. Baik, ini mau iklan apa lagi? Nggak ada iklan kan? Ya jadi baik, saya ceritain aja ini dari kalau orang kemudian punya keinginan tinggi tentang pernikahan ya,
artinya punya semangat untuk membangun sebuah rumah tangga. Nah, fakta yang kita jumpai nanti video yang kita pengen putar sebenarnya itu tentang ternyata di daerah Surabaya itu dalam tanda kutip banjir janda katanya di situ. Tembus sampai 6.080 perceraian yang dipicu oleh faktor ekonomi. Nah, kita pengen tanggapan. Ini kan kebalikan ya dari video tadi, yang satu berangan-angan, berkeinginan, tapi di sisi lain sekarang ini justru sampai tembus di angka 6.080 pasangan. Nah, tadi kalau kemarin saya coba tanya ke salah satu pengadilan KUA di sini ya, pengadilan agama di sini di daerah Amplas itu tembus di angka 4.000 sampai 5.000. Nah, komentarnya masing-masing silakan. Dari siapa duluan nih? Boleh, mana aja. Dari Kak Dilan silakan. Iya. Nauzubillah min zalik sebenarnya melihat angka yang begitu tinggi untuk perceraian itu kan miris ya, berarti berhasil lah jin-jin itu kan merusak rumah tangga begitu ya. Walaupun kita riset kembali bahwa permasalahannya ada di ekonomi. Nah, ini dipertanyakan ekonominya ini apakah memang karena rendah semua, karena akhir-akhir ini yang saya temui klien-klien saya ini dengan ekonomi yang tinggi dan itu jadi masalah juga. Perkara tuntutan 850.000 per hari, nggak terima istrinya, dia mau 1 juta per hari. Ya, sedangkan setelah itu siangnya saya konseling ada yang nggak terima dinafkahi 1 juta per bulan, 2 juta per bulan. Kan itu ketimpangan sekali. Ternyata dengan ekonomi yang tinggi pun tidak menjamin. Lalu juga pernah nih saya temui dia dikasih hadiah mobil miliaran oleh suaminya, tapi karena dicicil dengan uang perusahaan yang dimana dia itu juga bagian dari perusahaan itu, dia ngerasa kayak dia nyicil mobil itu sendiri, bukan hadiah begitu kan. Jadi sebenarnya memang ekonomi ini sebagai pencetus aja, sebagai alasan. Balik lagi ya mungkin karena personalitinya, memang kita harus realistis ya, uang itu penting, tapi yang buat akhirnya jadi pecah itu adalah personality yang yang mungkin tidak bisa lagi dipertahankan, menurut saya seperti itu. Jadi mungkin karena gini, banyak kok ternyata dengan ekonomi yang rendah, yang ekonomi yang nggak di atas rata-rata, tapi mereka masih bisa bertahan gitu. Iya, artinya kan mungkin dia melihat ada personality yang good gitu, yang bisa jadi alasan dia untuk bertahan. Baik, gitu. Baik, oke. Tapi ini memang real ada menjadi kliennya Kak Dila ya? Iya ada, dan makanya saya kemarin ada edukasi juga di media sosial bahwa kita harus realistis, ekonomi itu penting, tapi ternyata klien-klien saya ini dengan ekonomi di atas rata-rata itu banyak juga yang pengen pisah. Jadi sebenarnya rendah dan tingginya ekonomi itu tidak menjamin keharmonisan dan kebahagiaan. Balik lagi ke personalitinya. Baik. Baik. Saya kemarin lihat ada konten juga sih yang siapa yang mau nikah dengan nafkah 3 juta sebulan, itu ada kontennya ya. Ada. Saya ada. Kalau Mbak Rini mungkin komentarnya terkait dengan fakta tadi yang agak bertolak belakang. Ya, saya kebetulan penulis dan saya menulis tentang itu dan saya menuliskan dalam satu website muslimah tentang Surabaya menjadi kota janda. Kemudian yang kedua tentang itu yang disampaikan tadi sama Mbak Mbak Dila yang terkait dengan ternyata yang kaya juga merasakan maksudnya melakukan aktivitas yang sama, itu cerai gitu ya, gugat cerai, dan itu datangnya dari perempuan. Jadi saya menulis dua hal yang sangat kontradiktif gitu ya, dua hal ini pro kontra gitu ya. Jadi sebenarnya didudukan ketika pengadilan agama ditanya itu masalahnya apa, ekonomi katanya, yang kedua KDRT dan seterusnya, perselingkuhan dan seterusnya. Nah sebenarnya ini kan adalah masalah masyarakat yang sudah lama ya, jadi artinya bukan masalah baru. Nah, kenapa hari ini pernikahan terdampak? Nah, ini menunjukkan bahwasanya semakin besar masalah di tengah masyarakat ini hingga satu bangunan bernama keluarga itu semakin rapuh dan bentengnya nggak kuat lagi gitu loh. Nah, kalau tadi kalimatnya adalah personality. Nah, saya berpikir begini, benar personal itu adalah ketika yang menikah ini tidak memahami tujuan pernikahan. Karena kalau tujuan pernikahan itu kan macam-macam ya motifnya, ada ekonomi, ada diburu usia, ada masalah karena untuk ridho Allah katanya begitu kan dan sebagainya. Tapi ternyata tujuan pernikahan itu belum duduk pada mereka, belum paham. Nah, ketika tujuan pernikahan itu tidak ada, maka lelah menjalani pernikahan, beneran lelah. Karena kalau kita misalnya nih keliling-keliling kan sukanya perempuan tuh jalan-jalan, yang penting jalan aja dulu kan. Laki-laki suka ngomong kan suami gitu, ngapain jalan-jalan kemana? Ya udah jalan aja dulu. Nah, suami biasa begini, kalau nggak ada tujuannya nggak mau gitu.
Kalau perempuan kan jalan aja tuh. Nah, kan lelah tuh sebenarnya. Di jalan kan kan itu memang fitrahnya wanita begitu ya, jalan aja dulu. Padahal dalam pernikahan nggak bisa begitu. Makanya ada orang mengatakan begini, ya menikah sekaligus belajar, nggak bisa. Nah, harusnya sebelum menikah ada bekal atau namanya, setelah itu dia menjalaninya baru dengan proses pembelajaran gitu. Ada buka kelas nggak Mbak Rini untuk perkara ini? Oh, saya banyak. Saya ada kelas fikih nikah, ada kelas samara, keluarga samara, dan itu sudah mulai dari sejak COVID. Oke. Dan alumni dari situ banyak yang sudah nikah. Alhamdulillah. Dan alumni tidak cerai sampai sekarang. Alhamdulillah. Menarik sekali nih. Nah, kalau kita kembali lanjut ke pembahasan kita nih, kira-kira menurut Kak Dila nih, ekspektasi pernikahan itu apakah memang lebih cenderungnya didorong oleh perkara tontonan media sosial misalnya, atau memang ada faktor pola pengasuhan keluarga di masa kecil? Ya, baik Bang Zen. Jadi kalau kita ngomongin ekspektasi itu kan ada harapan, ada realita. Nah, ternyata di dalam ini yang mempengaruhi adalah kedewasaan emosionalnya juga. Ya, jadi bagaimana seseorang berekspektasi dipengaruhi oleh tingkat kedewasaan emosional ataupun kecerdasan emosionalnya. Di balik itu Bang Zen bertanya, apakah ekspektasi ini dipengaruhi oleh tontonan? Benar. Apakah ekspektasi ini dipengaruhi oleh pola asuh? Benar. Pengalaman sebelumnya, apa yang mereka tonton, apa yang mereka baca itu bisa memunculkan yang namanya ekspektasi. Yang jadi masalah di sini Bang Zen bukan ekspektasinya. Ya, bukan setiap orang boleh dong berharap. Nah, ekspektasinya bukan masalah di ekspektasinya. Berarti semua orang tuh boleh berekspektasi, boleh berharap. Yang jadi masalah adalah ketika ekspektasi ini tidak disadari, nggak sadar nih dia, jadi dia tidak bisa mengkomunikasikan ya ekspektasi. Jika tidak dikomunikasikan itu yang jadi masalah. Lalu ketika ekspektasi ini pun tidak realistis itu juga jadi masalah. Nah begitu, jadi bukan ekspektasinya tapi tidak disadarinya, tidak dibicarakan dan tidak realistis, itu yang jadi masalah Bang Zin. Baik. Terkait dengan pola asuh tadi, ngaruh nggak sih dalam perkara untuk mengambil keputusan-keputusan walaupun kemudian itu akhirnya didorong oleh ekspektasi tadi? Iya, kadang kalau dari pola asuh bisa secara sadar, dan yang paling banyak itu dia masuk ke alam bawah sadar. Dia mungkin selama ini ibunya selalu kode-kode ke ayahnya begitu kan. Kode itu maksudnya dia nggak mau ngomong secara terbuka dengan ayahnya, berharap ayahnya itu mengerti sendiri. Dan itu dijadikan standar bahwa oh ternyata begini, itu nggak sadar tuh alam bawah sadar. Nah ketika dia sudah menikah, dia punya harapan ya lu ngerti dong gitu, karena ibunya juga menuntut pengertian itu dari ayahnya. Jadi dia menuntut hal serupa ke suaminya juga begitu Bang Zin. Jadi polanya seperti itu. Atau yang dia secara sadar contohnya ibu-ibu biasanya kamu tuh harus cari suami yang kaya, oke? Yang kaya, yang sayang sama mama juga gitu kan, sayang sama mertua. Nah itu ekspektasi secara sadar yang dimasukkan ke mindset anak-anak muda zaman sekarang. Atau misalnya ibu dari pihak laki-laki, kamu harus cari istri yang bisa terima ibu, yang sayang sama ibu, yang mau nerima ibu kalau ibu datang ke rumah. Nah itu kan ekspektasi yang dibuat, dan itu sebenarnya nggak jadi masalah Bang Zin. Bagaimana itu jadi gini, ekspektasi itu jadi bermasalah ketika itu tidak disepakati bersama. Jadi ini sebuah tuntutan yang harus dipenuhi. Padahal ekspektasi itu akan baik jika dikomunikasikan, disepakati sama-sama. Baik. Kira-kira ngaruh nggak sih kemudian hal-hal tadi itu pengaruh pola asuh dan lingkungan katakan di keluarga itu untuk mengambil keputusan lambat atau cepat seseorang untuk menikah? Oke. Ya mempengaruhi Bang Zin, karena kalau misalnya ekspektasinya bagus nih, positif, maka dia kan pasti pengen segera menikah. Tapi balik lagi, itu kan hanya keinginan ya untuk segera menikah. Menikah atau tidak itu kan ada kaitannya dengan jodoh, yang itu juga selain kita ikhtiar, Allah juga yang berikan waktu yang tepat ya kan. Karena banyak kok di kalangan saya juga punya ekspektasinya bagus, apalagi mungkin kadang sharing dengan saya juga, saya kasih gambaran bahwa rumah tangga tuh nggak seburuk yang ada di media sosial loh gitu kan. Akhirnya dia punya harapan, tapi ternyata setelah dicari-cari belum ada juga jodohnya. Jadi cepat atau tidaknya tuh kan keinginan, makin ingin iya, tapi kalau akhirnya cepat menikah itu banyak faktor yang mempengaruhi gitu Bang Zen. Gak hanya sekedar keinginan saja, karena ada hal-hal yang nggak bisa dia kendalikan, kayak jodohnya, kayak mungkin yang lain sebagainya. Baik, kalau dari Mbak Rindi mungkin bisa mengomentari terkait dengan pengaruh tontonan media sosial dan pengaruh pola asuh, karena kita pengen menitik beratkan nih perkara ekspektasi ini dipengaruhi oleh kondisi-kondisi tadi atau tidak gitu loh. Ya, saya mengutip apa yang dijelaskan ulama dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21, litaskunu. Di dalam kalimat litaskunu itu adalah pernikahan ingin mewujudkan ketenangan
Sakinah, litaskunu sakinah. Nah, sakinah itu sebenarnya hadir dengan dua manusia yang menjalankan pernikahan dengan pola dan konsep yang diminta oleh syariat, kan begitu ya. Karena sakinah itu nggak akan didapatkan dengan cuma-cuma. Nah, kalau tadi pertanyaannya apakah ada pengaruh proses berpikirnya, pengaruh pola asuhnya, pengaruh dari lingkungan? Pasti pengaruh. Makanya kenapa ulama sampai buat buku bukan pernikahan Cinderella. Mungkin pernah baca atau tidak? Itu karya Ustadz Iwan Januar. Beliau menuliskan tentang pernikahan itu bukan seperti Cinderella gitu yang dengan sepatu kaca ketemu kemudian berjodoh, kemudian diambil oleh pangeran, kemudian jadilah dia ratu gitu. Atau lagi pernikahan seperti drama Korea. Nah, hari ini standarisasi generasi hari ini ya, anak muda yang mau nikah cepat itu ngelihat Korea gitu. Dan pernikahannya tuh ngelihat sosok seorang laki-laki di Korea gitu. Makanya rame-rame tuh cari Korea gitu ya. Ini jadi ini beneran real gitu ya. Banyak hari ini sekarang kaum remaja Indonesia yang tuh lebih cenderung kepada Korea kan. Kemudian tambah lagi ada Dracin dengan CEO dan sebagainya. Nah, ini beneran sangat mengubah sekali cara berpikirnya, seolah-olah kalau nikah dengan CEO, nikah dengan Korea yang sangat perhatian, dia bisa memasakkan istrinya dan sebagainya, dilayani dan sebagainya, itu adalah pernikahan yang ideal gitu. Versinya ya. Versi mereka. Nah, ternyata dalam kenyataannya gitu ya, itu hanya mungkin sementara waktu. Karena tadi yang namanya pernikahan pasti kan dijalani berdua ya. Ada masanya jenuh kan menjalani hal yang demikian. Ada posisi di mana nanti suami akan melakukan hal yang tidak dilakukan seperti awal menikah. Ada yang istri tidak akan melakukan seperti awal nikah. Makanya ada dikatakan namanya pernikahan itu dia proses belajar setiap waktunya. Karena banyak perubahan di antara kita gitu ya. Karena apa yang dibaca itu pengaruh. Apalagi sekarang ibu-ibu kalau udah main handphone, itu dia ngeliat handphone, kemudian dia kesel sama suaminya. Sampai ada kalimat gini, untung suami saya tidak seperti ini gitu. Atau dia menyalahkan suaminya nggak tahu ada masalah apa gitu ya. Dia melihat dia sebenarnya dari TikTok atau dari mana gitu. Nah, hal-hal yang demikian itu yang tidak bisa direspon dengan kadang nggak sesuai dengan nalar kita ya. Kok bisa ada pernikahan yang terpengaruh dengan dunia maya, dengan digital, kemudian masalah pola asuh. Nah, ini masalah pola asuh saya sering kali mendapati kalau dari keluarga yang broken home. Nah, itu luar biasa. Itu sampai hari ini ketika kemarin saya ada mau menjodohkan seseorang karena dia ayah dan ibunya perpisah dari usia dia 5 tahun. Nah, sekarang untuk dia menjenjang ke pernikahan dia khawatir dan sangat takut. Nah, trauma itu ya? trauma. Nah, ternyata beneran itu ada berpengaruh. Nah, makanya dengan luar biasanya hari ini pengaruh dari pola asuh, dari cara berpikirnya, kemudian dari tontonannya. Nah, ini menambah masalah pernikahan itu nggak sampai berlama-lama. Jadi sumur jagung saja. Iya, mungkin menambah ya Bang Zen tadi terkait pola asuh ini kan. Ini nggak bisa pulang cepat enggak. nampaknya. Maksudnya kan tadi mungkin mau mencoba menjelaskan secara psikologis ya. Kenapa sih dari media sosial orang jadi ke-trigger gitu kan? Karena memang ketika kita menonton itu kan terstimulasi, itu yang kenapa akhirnya kita tanpa sadar nge-compare hidup kita dengan orang lain gitu ya. Enak ya dia suaminya begini, enak suaminya ya CEO yang menyamar gitu ya. enak ya dia baru pulang jalan-jalan dari luar negeri, enak ya mereka umroh sekeluarga begitu. Nah, jadi ada compare itu buat kita jadinya lupa akan kebaikan pasangan kita jadi kurang bersyukur, belum lagi tulisan-tulisan yang nge-trigger gitu loh Bang Zen. Kita baca terus kita jadinya kan perempuan ini fluktuatif ya, nggak selamanya stabil. Ada kalanya ketika lelah, iya ketika lelah dia ke-trigger nonton ini nggak bisa berpikir realistis, akhirnya langsung sedih, marah. Itu kayak Mbak Rindi bilang tadi. Lalu juga yang orang tua itu namanya luka warisan ya Bang Zen. Mungkin kita sudah pernah bahas ini di sebelum-sebelumnya. Maka saya bilang coba tanya dulu bagaimana keluarga pasangan kamu, karena itu mempengaruhi bibit bebet bobot. Mungkin di zaman sekarang ngomongin bibit bebet bobot tuh masih perlu nggak ya? Ternyata tuh seperlu itu kita mengetahui bibit bebet bobot. Lalu ada pertanyaan, maaf ya Zen, Bang Zen ya, ada pertanyaan apa sih Kak sebenarnya bibit bebet bobot gitu ya sebenarnya yang paling penting kan bibit itu ada di dia anak siapa, keturunan mana, agamanya apa. Termasuk luka batinnya dulu ke apa ya gitu ya? Ya itu masuk ke bebet, masuk ke bebetnya gitu. Baik. Dia pernah punya luka batin apa, bagaimana pola asuh tuh bebet. Kalau bobot itu berarti dia tamatan mana, apa yang dia kuasai. Bukan, ya? Iya benar. Semuanya penting. Yang paling pentingnya bebet sama bobot tadi ya kan. Kalau bibit itu kan kita nggak bisa kita ganggu gugat ya. Itu sudah lahiriah seperti itu kan. Nah makanya memang perlu kita mengetahui, karena jika memang jadi saya menemukan pasangan-pasangan yang bermasalah ini ternyata kedua orang tua dari dua pasang ini bermasalah juga. Jadi saya merasa berapa kali, dan ini jadi penelitian saya juga, bahwa rumah tangga yang bermasalah itu coba di cross check ke atasnya, ternyata dua-duanya itu bermasalah. Nah kalau mungkin tidak dua-duanya, salah satu pasti. Nah saya cross check lagi mereka yang happy nih, keluarga mungkin ada masalah tapi tidak berujung sampai yang parah begitu kan. Ternyata
tarik ke atas dua-duanya baik, tidak ada KDRT, tidak ada perselingkuhan. Oh ternyata sebegitu pengaruhnya. Tapi bukan berarti ya ini jadi vonis akhir bahwa oh nih orang tuaku sama orang tua dia cerai nih, selingkuh atau KDRT begitu kan, berarti anakku juga bakalan kayak gitu dong. Nah ini bisa dihentikan sebenarnya Bang Zin. Hubungi saya gitu ya. Mbak Rindi tadi kalau ada cerita tentang belajar ya, nah saya jadi nangkapnya apakah konteks belajar ini disamakan dengan arti jalani aja dulu. Oh iya, doing by learning gitu ya, melakukan sambil belajar. Sebenarnya lebih kepada mempersiapkan bekal gitu. Kalau ulama mengatakan at-tawul, pembekalan. Jadi seorang yang sudah siap menikah dengan pembekalan at-tawul tadi, maka segeralah untuk menikah. Tapi jika dia belum siap, maka berpuasalah. Maka puasa akan menjadi perisai bagi dirinya begitu. Nah, kemudian hari ini orang menganggap kata belajar itu adalah melakukan dulu sebelum ada proses menyiapkan bekal. Seolah-olah gini, ya nanti kan tahu sendiri aja jadi istri, tahu sendiri aja atau jadi dia suami. pengen berbagi rasa nggak enak itu ya kali ya. Iya. Rasain nanti gitu ya. Betul. Nah, dan anggapan itu apalagi dengan mereka melihat bagaimana orang tua mereka dalam rumah tangga, itu juga bukan sepenuhnya salah, tapi ada hal yang ternyata belum ideal juga keluarga dari orang tua kita gitu loh. Jadi artinya ada yang baik, ada yang tidak baik juga gitu. Nah, tapi kan sekarang diambil bulat-bulat gitu. Ya udah ikutin kayak mana mama papa aja gitu. Kayak mana ibu sama ayah aja gitu. Ya udah aku akan melakukan hal yang sama. Dan itu diturunkan ke anaknya sampai kayak ada pendidikan secara mengasuh secara kolonial ya, pengasuhan yang VOC, dengan VOC. dengan bentakan gitu ya. Kemudian ada pengasuhan secara sekarang dengan parenting dengan bahasa-bahasa yang tertentu. Nah, akhirnya dia mengambil itu tanpa dia tahu sebenarnya kan tidak semua orang yang sesuai dengan mungkin pada masa dia secara kolonial dia bisa terima gitu. Kalau orang sekarang, anak sekarang dibuat secara VOC, ya dia nggak akan pulang gitu. Nah, hal-hal yang demikian makanya kenapa Rasul mengatakan didiklah anakmu sesuai dengan masa kamu, masanya, perkembangan hari ini. Dan hari ini perkembangannya juga luar biasa ya. Mereka tahu dunia gawai, mereka tahu tontonan, bahkan mereka bisa mengetahui sesuatu yang kita nggak tahu bahkan dan tahu dari mana gitu ya. Hal-hal yang demikian itulah harusnya kita pelajari dan kita bagaimana mencoba untuk menyesuaikan dengan syariat itu. Artinya bukan syariat itu diseret untuk syariat sebagai panduan, tapi mereka tetap misalnya secara uslub teknis gitu, hal yang tidak melanggar syariat nggak apa-apa. Contoh misalnya gini, anak sekarang kan lebih mudah ya. Saya tidak mencari istri yang bisa masak. Yang penting dia jadi bisa melayani saya katanya gitu kan. Karena kalau saya mencari yang bisa masak ya cari koki aja gitu ya. Betul. Tapi dalam realnya nanti realita gitu. Ada masa nanti suami bilang, saya bosan masakan di luar terus. Kamu masak dong. Nah suami istrinya bilang apa? Loh awalnya bilang katanya nggak apa-apa saya nggak bisa masak. Nah hal-hal yang demikian itulah yang namanya tadi katakan betul dipersiapkan. Makanya dalam Islam itu ada anak prabalik setelah dia sebelum balik dan pasca balik. Ada bagi anak perempuan ada pengajaran khusus, bagi anak laki-laki ada pengajaran khusus. Makanya bagi anak perempuan itu dibiasakan dari sejak dini ya untuk ikut bersama dengan ibunya di dapur gitu. Yang cooking class. Makanya sekarang ada sekolah cooking class gitu. Karena bagi perempuan itu adalah bekal awal. Nah, sementara untuk laki-laki dia butuh diajarkan kepemimpinan. Makanya kenapa pernikahan yang hanya dibangun oleh satu orang tua atau single parent itu akan pincang. Karena dia butuh sosok bapak, ayah sebagai pengajar kepemimpinan. Jadi kalau ada yang bilang hari ini perempuan yang udah janda ya, kami nggak butuh laki-laki, kami bisa mandiri. Kami ada problem di keturunan nanti ya. Kami adalah woman independent. Terus kata selebritis hari ini termasuk si Cinta Laura, apa itu woman independent? Kami aja juga butuh dilindungi gitu ya. Ini menunjukkan kesadaran hari ini. Ternyata kalimat woman independent itu tidak sesuai dengan realitas hari ini ya. Yang artinya perempuan butuh perlindungan, perempuan butuh dinafkahi, perempuan butuh dijaga. Nah, hal-hal demikian ini seolah dinafikan gitu ya. Nah, ini yang menunjukkan bahwasanya ya ternyata pernikahan ideal itu adalah adanya suami, adanya istri, dan anak bisa dididik bersama. Nah, nanti butuh proses bersama bagaimana menjalankan rumah tangga. Makanya saya tuh sering kali begini loh Mbak, kalau ditanya gini, kenapa sih harus ikut kajian samara? Kami kan sudah samara gitu. Mereka menganggap mereka sudah sakinah mawaddah rahmah gitu, menurut versi mereka. Tapi ketika ketemu masalah dan ternyata masalahnya luar biasa parah sekali, dan yang datang itu yang mengatakan kami sudah samara gitu. Padahal yang namanya proses mempelajari tadi kan ada perubahan setiap kita ya di setiap waktu ya. Suami sebelum kita punya anak, punya anak itu beda. Perempuan juga begitu. Moodnya juga sering berbeda sekali dan random kalau perempuan plot twistnya itu ya. Nah itulah butuh kita proses memahami itu. Nah makanya Al-Quran menuntun kita
Nah, jadi dalam gambaran ini menurut saya tidak ada yang namanya proses untuk berhenti belajar, tapi sebelum melakukan harus ada bekal. Nah, Baik, begitu. baik. Nanti nggak bisa dipotong nih videonya kayaknya panjang banget. Panjang Tapi banget. nggak apa-apa. Kita pengen, yang saya jadi bertanya akhirnya apakah memang konsep pembekalan itu diterima saat ini atau demand-nya ada nggak sih di generasi-generasi kekinian sekarang ini? Itu yang jadi kayaknya jadi pertanyaan besar ini. Pembekalan pranikah Iya. begitu. Nah sebenarnya kalau dari Mbak Rindi sendiri bilang banyak juga udah lama dari tahun 2000 berapa gitu ya. Sejak COVID Udah ya, sejak 2000. COVID begitu kan. Dari kita sendiri juga sebenarnya secara psikologis juga sudah banyak pembekalan-pembekalan. Cuman mungkin kita butuh kerjasama ya Kayak dari tadi ya. pemerintah dengan juga seperti itu pemerintah ya. biar lebih maksimal. Karena kan ini perlu digaungkan bahwa nggak bisa cuman formalitas begitu. Iya, apalagi dengan cukup tepuk sakinah ya misalnya ya. Saya ada nih satu klien saya nih kan, ini cukup viral lah. Jadi dia bilang bahwa supaya kan banyak nih yang cerai suami-suami selingkuh Iya, begitu kan, ya udah kita poligami aja gitu. Poliandri Poliandri. maksudnya. Enggak, yang ngomong suami. Oh, suaminya. Iya, Oh. poligami aja menurut dia itu solusi. Iya, iya, iya. Tapi bagi saya ketika kita melihat nih, oh banyak yang bercerai, berarti solusinya bukan poligami begitu. Maksudnya dia ngerasa itu solusi karena oh jadi suami nggak selingkuh lagi. Padahal nggak ada yang ngejamin loh gitu kan, dia nggak selingkuh lagi gitu, nggak ada Garis bawahi jaminan. ya. Kasih keterangan di bawah. Jadi menurut saya solusinya ya pembekalan pranikah itu tadi, Iya, iya, bahwa mereka benar-benar harus tahu realita pernikahan itu bagaimana. Bukan berarti kita menakut-nakuti, tapi setidaknya dia siap gitu dengan hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi tadi ya kan Mbak Rindi Baik, begitu. baik. Ya, oke, kita tampilkan tolong di media kedua. Ya, ini kita coba bacakan. Problemnya memang cumi-cumi ya. Ya. Cinta berujung maut di laut dalam. Gurita betina tak segan mencekik dan memakan pejantan saat tidak mood. Tapi sebetulnya agak ada kemiripan sih Ada, tadi ya. Ada emosional kemiripan emosional ya. tadi ya. Makanya kita pengen tanya nih, bagaimana cara mengontrol emosi secara dewasa sebelum menikah agar kemudian tidak tercipta pasangan red flag. Tapi konteksnya kayaknya ke cewek nih. Kita pengen izin kasih jawaban versinya cewek gimana? Baik, jadi nggak apa-apa nih saya jawab. Belum Silakan, disuruh silakan, jawab, silakan, maaf ya silakan. Mbak Rindi. Jadi kalau secara itu kan perempuan ternyata sama aja ya mau di laut dan di darat ya kan. Ya memang kita perempuan ini lebih emosional. Makanya kenapa sih butuh figur ayah, bukan hanya sosoknya tapi mungkin peran yang dibutuhkan. Karena pengelolaan emosi itu hanya didapat dari ayah. Jadi kalau anak tanpa figur ayah ya, bukan kehadiran ya, tapi peran ayahnya itu tidak ada, maka dia cenderung sulit mengelola emosi. Makanya nih kalau anak laki-laki deket banget sama ibunya itu bagus, tapi ada kemungkinan terburuknya dia sulit mengelola emosi. Karena ibu tuh kan cenderung meledak-meledak Iya, begitu iya, ya. iya, iya. Sebisa pun kita belajar untuk mengelola emosi, ada kalanya kita gak stabil ya, ada kalanya kita Tiba-tiba dia dekat ibunya ngampak orang aja ya. Astagfirullahaladzim, itu ada nggak di tempat itu ya? Enggak. Jadi begitu Bang Zen. Kita harus bagaimana caranya mempersiapkan diri agar kita tidak jadi perempuan yang emosional dan tidak berpikir panjang begitu. Pertama kita kenali dulu kita punya luka apa. Ya kita punya masalah apa di keluarga kita. Apakah ayah kita kurang dekat sama kita atau ibu kita yang mungkin terindikasi NPD yang kalau kita tidur tuh bising-bising banget gitu ya, buat kita ngerasa nggak pernah tenang di rumah. Nah itu contohnya. Nah ketika dia sudah tahu masalahnya apa, bagaimana kita ajarkan mereka untuk berdamai. Nah untuk sembuh, tahap sembuh tuh kita damai dulu, kita terima, perlahan nanti akan damai. Dan itu juga nggak mudah, itu butuh proses. Dan pasangan harus tahu tentang lukanya si calon perempuan ini agar bisa, oh hati-hati nih, bukan sekedar dia bantu untuk menyembuhkan, dia juga bisa mempersiapkan diri gitu kan, jika meledak nih si istri yang dia pilih ini kan. Lalu nah ketika kita emosi perempuan ini ya maupun laki-laki itu hormon adrenalin dan hormon kortisol itu naik Mas Zen, yang buat si cerebral cortex ini off, dia mati. Si cerebral cortex ini kan fungsinya untuk melihat baik buruk, benar salah. Menilai ya. Iya, jadi itu kenapa orang seringkali menyesal setelah berperilaku atau Iya, berkata-kata iya, karena betul, dia betul, nggak betul, bisa betul. mikir Dila nggak boleh kayak gitu dong, ya itu nggak bisa muncul ketika lagi emosi. Nah gimana caranya supaya kita bisa kayak gitu? Ternyata kita perlu jeda. Jadi sebelum kita lagi emosi nih kan, sebelum kita keluarin amukan kita, mungkin kita bisa kayak Apa mungkin itu? kalau latihan bisa. Jadi kita kan belajar ya Mas Zen, itu bisa, harusnya bisa. Karena sejauh ini itu yang kita lakukan begitu. Dan itu cukup efektif untuk membantu rumah tangga yang sering bermasalah. Ternyata mereka butuh jeda sebelum mereka merespon. Ternyata ketika kita satu tarikan nafas saja, inhale exhale seperti itu ya, dengan cara yang benar ya. Ditarik dari hidung,
lalu dibuang dari mulut gitu. Jangan keluar dari bawah Iya, saya sudah tahu pikiran Mas ya. Jadi ternyata itu yang tadinya emosi kita 100 itu bisa turun ke 50 bahkan 20%. Artinya itu akan membuat si adrenalin turun, Lebih efektif, si kortisol turun sehingga si cerebral cortexnya on lagi. Jadi bisa oke, percuma aku marah, dia juga nggak bakalan sadar atau mungkin dia bakal gitu-gitu juga. Jadi sebaiknya aku ngomongnya baik-baik aja. Rajin-rajin berkonten kayak gitu kayaknya Kak Dil. Nah begitu Bang Zen, jadi sebenarnya itu bisa membantu ya, ilmu itu tuh bisa ngebantu ketika supaya emosi ini tidak mudah meledak-meledak begitu Bang. Baik, baik. Kalau dari Marini mungkin ada komentar terkait dengan cumi-cumi tadi yang kalau memang kita lihat faktanya memang yang sering nggak terkontrol itu ya seperti tadi kan. Tadi Iya. emosi meledak-ledak. Perhara dalam rumah tangga itu seringnya bermula dari wanita memang. Karena apa? Karena perempuan ini sering dan mudah untuk diaduk perasaannya dan syaitan masuk di dalam ranah itu. Di perasaan ini kata ulama. Nah makanya ketika dalam kondisi demikian keberuntungan besar adalah ketika mendapatkan pasangan yang cita rasa sahabat. Nah hari ini yang sangat langka sekali. Dan yang sahabat itu beneran, kalau sahabat itu kan dia bisa memahami dalam kondisi. Jadi ada yang nggak perlu dikasih komando. Ketika istri lelah, suami langsung mengatakan udah istirahat aja, saya yang melakukan. Nah kan tidak semua suami itu Ya, bisa melakukan hal sepeka demikian. itu ya. Ya kalau orang bilang sekarang act of service ya. Iya. Nah, kemudian yang kedua, karena ulama sudah jauh hari mengatakan demikian. Nah, dalam Al-Quran itu ada dalam Quran surah Al-Baqarah 237, dan janganlah kalian saling melupakan kebaikan di antara kalian. Diingatkan lagi sama Allah. Yang kemudian dalam Al-Baqarah 187, sesungguhnya istri itu adalah pakaian, suami adalah pakaian, salinglah menutupi satu sama lain gitu ya. Nah, kalimat-kalimat yang demikian ini sebenarnya menjadi sebuah gambaran kalau memang tadi kalau kembalinya adalah kita harus benar-benar balik kembali ke warasnya gitu ya. Butuh dengan ketenangan. Nah, kalau dalam Islam itu adalah bagaimana kita menjadikan Al-Quran itu sebagai asyifa, sebagai pengobat. Artinya ya nggak usah harus healing kemana, nggak. Jadi sembari. Makanya kalau saya tuh selalu ngingetin kalau mau menyelesaikan masalah mental itu nggak harus pergi ke luar negeri, tapi lebih kepada cari ahlinya, yaitu seorang psikolog atau psikiater. Kemudian kita datangi Allah gitu. Nah, dua hal ini dijalani. Jadi kalau ada sekarang hipnoterapi ya katanya ya, hipnoterapi juga bisa membantu, atau juga tadi yang kedua dampingi dengan adanya seorang pembimbing yang akan membawa dia untuk memahami agamanya. Karena orang ternyata sangat mendalami agama itu bukan semakin dia gila, tapi justru semakin tenang. Nah hari ini kan banyak orang yang melepaskan diri dengan apa yang dia yakini. Makanya sampai sekarang ini yang mengejala ya di anak-anak anak generasi sekarang itu lagi tren itu pindah-pindah agama. Nah jadi kayak lock in lock out lagi tren saya lihat di TikTok gitu ya. Bahkan lagi tren ateis sekarang. Nah karena mereka menganggap agama itu tidak menjadi satu panduan yang bisa menyelesaikan masalah. Nah ujung-ujungnya yang disalahkan siapa? Yang disalahkan adalah Tuhan. Yang disalahkan adalah diri mereka sendiri, dan banyak sekarang yang bundir. Dan itu saya khawatirkan sekali. Jadi bukan hanya angka perceraian yang meningkat, tapi bundir di kalangan remaja yang putus cinta. Putus cinta ini ya, ini masih SMP. Itu episode yang akan datang yang kita bahas. Okay. Itu melakukan hal demikian. Nah itu sangat-sangat mengkhawatirkan bagi saya. Nah kalau dari katakan demikian benar sekali. Jadi kalau hari ini kenapa ya yang dilakukan oleh hewan itu ada pada manusia? Seolah-olah manusia ini nggak punya akal. Padahal Allah titipkan akal yang luar biasa untuk bisa berpikir. Nah, jadi memang kalau diklasifikasikan ada berpikir dangkal, berpikir dalam, berpikir cemerlang. Nah, posisi manusia hari ini banyaknya di dangkalnya. Jadi melihat satu masalah itu hanya di permukaan hingga lupa bahwasanya ada yang bisa membantu menyelesaikan dan ada cara yang bisa menyelesaikan. Tapi bagi mereka kalau sudah punya masalah yang besar hari ini adalah ya sudah, aku menghindari dan aku mematikan diriku ini sendiri aja gitu, kan selesai masalah. Nah, hal-hal yang demikian yang kita khawatirkan. Jadi banyak pernikahan yang gagal itu karena tadi dia berpikirnya dangkal, tidak mendalami dan tidak cemerlang. Nah, cemerlang itu posisinya sudah pada level bahwasanya Allah akan yang menolong mereka, Allah yang akan menuntun mereka. Kan kita hidup ini menjadikan Allah sebagai al-wakil ya, kan menjadikan Allah sebagai wakil kita di dunia, maka Allah yang mengurusi urusan kita gitu. Jadi kenapa hari ini kita sibuk mengurus seolah-olah semua urusan kita bisa kita urusin sendiri. Terkendalin ya. Kadang-kadang kita lupa kita ini manusia loh gitu loh. Turunkan level kamu tuh manusia bukan dewa gitu yang bisa menyelesaikan semuanya sendirian, enggak. Maka kembalikan kepada agama. Nah ini yang harusnya dikoneksikan gitu ya, antara tadi ilmu dengan pemahaman agama kan semakin kuat untuk bisa menjalani hidupnya. Baik. Nah, saya lanjut pertanyaannya nih. Kira-kira kalau kemudian tadi ekspektasi ya yang ditambahi dengan pemahaman, apa yang kemudian harus dipersiapkan dalam rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah? Boleh Mbak Rini dilanjut. Oh iya. Pertama jangan salah memilih pasangan. Harus Itu tepat. juga ya? Iya. Karena kita
maka dikatakan ya pernikahan itu kan banyak sebanyak pernikahan berjalan itu sepanjang pernikahan itu yang paling banyak adalah komunikasi. Hampir 80-90% adalah ngobrol gitu ya. Cari pasangan yang tepat untuk diajak diskusi. Yang tadi jadi sahabat. Makanya ada satu ulama yang bilang gini, lebih baik untuk tidak menikah buru-buru daripada salah memilih pasangan. Wih, Sampai ada kalimat begitu ya. Merdeka yang 30 ini nampaknya. Iya. Karena saya termasuk yang begitu. Iya. Saya di usia hampir 30 baru saya menikah dan itu kondisi orang tua sudah nangis, dianggap saya tidak bisa menikah atau memang laku gitu anaknya ya. nggak laku gitu ya. Mati rasa. Iya gitu. Sampai saya dibilang apakah saya ini normal gitu sama Iya, teman-teman saya. Iya, sampai ada kalimat begitu. Terus akhirnya menimpal. Oh iya. Iya. Tapi karena tadi Kamu jahat. iya berat sekali karena gini, kalau bagi perempuan ya menikah itu sekali. Laki-laki bisa 4. Tapi tadi kan kasusnya di Surabaya udah 6.000-an. Iya, artinya ada yang boleh langsung cerai kan sampai Iya, menikah iya. berkali-kali. Oke. Nah itu juga menjadi problem sebenarnya. Sampai ada yang bilang gini sama dia, datang kepada seorang ustadz, dia bilang, Ustadz saya sudah 3 kali menikah dan setiap pernikahan pertama cuma setahun, pernikahan 2 cuma 3 tahun dan sebagainya. Itu karena apa? Ya karena tadi dia tidak berpikir bahwasanya menikah itu untuk sampai ke yaumil akhir, sampai ke jannah gitu loh. Iya. Jadi pernikahan itu ya hanya saat dia kapan butuhnya. Makanya kata Umar bin Khattab, jangan mengatakan bahwasanya pernikahan itu disandarkan hanya pada cinta. Kata Umar bin Khattab begitu. Kenapa? Kalau hanya menyandarkan pada cinta, maka bagaimana nanti pengharapan kamu kepada Allah? Bagaimana kamu nanti akan mencari sebuah ketenangan dari Allah? Nah, artinya harus cinta itu hanya sekian persen dan sisanya adalah kepada ridhonya Allah, mengharap pengharapan kepada Allah dan sebagainya. Kalau menggantungkan semua karena cinta itu bisa pudar. Ya, Cinta dengerin itu tuh. bisa selesai. Ya, karena manusiawi dong. Hari ini yang dia nikahinya dengan apa yang dia lihat di luar lebih cantik kan di luar. Dan cinta itu bisa tumbuh dengan saling komunikasi, sering ketemu gitu ya. Ketika di rumah yang nggak bisa diajak komunikasi. Jadi cinta itu bisa pudar. Maka jangan standarkan hanya pada cinta dalam pernikahan, tapi ada tambahan yang, karena apa? Kalau ketika ketemu dengan pasangan ada nanti kekurangannya, ada kekecewaannya, dan orang yang paling mudah mengecewakan adalah orang yang paling dekat dengan kita, bukan yang lain. Dan biasanya siapa? Pasangan. Nah, makanya disitulah kenapa diminta kepada kita untuk sering-sering sama Allah, minta sama Allah, ya Allah, aku adalah manusia, pasanganku adalah manusia, bantu kami untuk sama-sama saling memahami, untuk terus memperbaiki, bukan memperbesar masalah, tapi memperkecil masalahnya. Jadi mintanya kepada Allah untuk tadi, saling mengerti satu sama lain. Mungkin di awal mengerti itu akan sulit. Karena 2 kepala yang tadi, isi kepala wanita dengan laki-laki itu selalu berbeda gitu ya. Bahkan saya pernah bilang sama suami saya, apa yang kamu bilang belum tentu semuanya saya setujui dan saya bilang itu benar. Nah ternyata suami saya juga mengatakan, apa yang kamu bilang juga belum tentu yang saya itu setujui. Nah tapi kami bisa mencoba untuk tidak mengutarakan sesuatu yang akan bisa memperbesar masalah. Gitu. Jadi cari kesamaannya di mana terus. Nah ternyata kami sama-sama suka jajan misalnya. Nah itu akan semakin membuat dan ternyata pernikahan itu isinya nggak harus semuanya serius. Ada perkara yang tidak penting harus penting kita bicarakan. Contoh misalnya, kenapa ya pengeluaran kita banyak? Ternyata bukan pengeluaran kita yang banyak, tapi pendapatan kita yang sedikit. Nah, terus atau begini, kenapa ya setiap habis makan kamu kentut misalnya gitu, dan kentutnya tuh berirama misalnya gitu. Dan itu perkara nggak penting, tapi penting untuk dibicarakan untuk tadi membuat pernikahan itu semakin berwarna. Jadi kadang-kadang ini ada pernikahan yang terlalu, saya lihat ini ya, terlalu serius banget. Jadi yang pokoknya suami pulang harus begini melayani begini, nggak semua harus begitu. Ada suami yang dia bilang gini, udah deh nggak usah dilayani, adik udah capek kok, ya udah saya bisa layani sendiri, kan biasa aja gitu ya. Karena setiap rumah tangga punya versi masing-masing menjalani rumah tangganya. Nah artinya pernikahan itu ketika tadi supaya samara, suami sama istri tidak boleh berhenti terus belajar ya, memperbaiki diri, dan nggak ada kata bilang gini, Dek saya sudah mentok, saya nggak bisa lagi, memang saya begini, enggak. Kalau ada kalimat yang bilang begitu, itu menunjukkan dia tidak ingin menginginkan kebaikan untuk pasangannya. Karena kalau kita terus ingin menginginkan kebaikan pada pasangannya, kita akan terus berbenah diri. Makanya apalagi kalau usia pernikahan yang pasangannya sudah 40 tahun ya, bahkan lebih, itu banyak perubahan. Makanya kalau saya lihat di pasangan saya yang sudah 40 tahun ini, saya lihat pertama sabarnya jauh lebih baik lagi, Masya Allah gitu ya. Kemudian yang kedua, tidak mempertanyakan apa yang harusnya tidak usah dipertanyakan. Misalnya gini, kenapa selesainya terlalu lama? Nah dia akan pertanyakan, tapi sudah selesai tapi lama ya, udah gitu aja. Nah akan semakin bijaksana. Ternyata usia itu juga mempengaruhi. Makanya dikatakan usia 40 tahun itu akan semakin lebih baik atau semakin anak-anak itu akan berpengaruh memang di usia 40 tahun dikatakan. Opsinya berarti 2 ya? Dari usia, kemudian dari pemahamannya, dari ilmunya. Makanya ada orang yang banyak belajar tapi nggak akan jadi sebuah pemahaman karena tidak diwujudkan. Makanya kalau kita bilang ini ya,
nggak semua loh pernikahan orang yang taat kepada Allah itu baik-baik saja. Ternyata ujian yang taat kepada Allah lebih besar dalam pernikahannya, seperti Nabi Lut, Nabi Nuh. Bahkan ada seorang ulama namanya Alibat Al-Maliki, itu punya istri suka melukai, suka mencaci, bahkan suka memfitnah dia, mengatakan dia berzina. Nah, kemudian dikatakan seorang kepada ulama ini, kenapa kamu masih bersama dengannya dan tidak mau bercerai? Karena nanti aku ketika datang ke hadapan Allah, maka amal yang paling utama aku berikan kepada Allah adalah amal ketika aku bersabar terhadap istri yang demikian. Jadi ternyata ulama, bahkan Al-Ghazali mengatakan, seseorang yang diuji oleh pasangannya, maka ciri-ciri tanda-tanda dia akan menjadi wali Allah. Itu surga begitu ya. Benar. Saya sempat nggak percaya dengan kalimat itu. Saya bisa tebak arahnya kemana ini. Iya. Jadi artinya siap-siap pelampiasan benar. ya. Jadi artinya dalam pernikahan ada ujian kesabaran. Yang pertama kita akan dapat pahala, yang kedua Allah akan menghilangkan atau meruntuhkan dosa-dosa kita di masa lalu. Nah, artinya positive thinking itu lebih ke depan daripada kita lebih ke suuzonnya kepada pasangan. Nah, dan tidak ada pernikahan yang ideal dan tidak ada pernikahan yang tidak pincang. Karena kita manusia. Pasti ya. Pasti ada. Nah, tapi kan masalahnya ada tuh tadi kan Mbak Rindi bilang nggak apa-apa lama, yang penting tempat yang tepat. Nah, masalahnya udah lama nggak tepat pula kan begitu. Begini, kalau dalam pandangan saya pernah begitu bertanya. Jadi kalau udah lama nggak nikah gimana? Nah, pasangan kamu di surga dan Allah yang akan menikahkan kamu di surga. Iya. Karena ada pernikahan di surga. Iya. Begitu. Baik, tolong dibantu nih linknya di share. Ini petugas nge-share linknya di depan saya, jadi bingung saya gimana caranya ini supaya bisa di share agar kemudian kita bisa diskusi dengan sahabat podcast. Ini berasa kayaknya udah lama sekali ya. Udah lihat jam terus kita jadi. Tapi kan tadi kan udah lama nggak tepat pula. Ini kan yang akhirnya jadi menikah gitu ya kan, nggak tepat pula kan, apa nggak, betapa sedihnya mereka. Gitu ya? Iya, mereka kan banyak seperti itu saya lihat. Ternyata nggak kan gimana caranya supaya kita tahu kan gitu. Pertanyaannya supaya kita tahu, kayak Kak Mbak Rindi bilang, yang penting jangan cari pasangan yang salah gitu, yang tepat. Nah, gimana caranya? Nah, sebenarnya gampang untuk mendeteksi itu kan, melihat yang tepat itu adalah secara emosional dia cukup dewasa. Artinya kalau misalnya ada masalah cuma perkara nggak bisa lihat map itu, nggak diberengin, nggak dimarahin, itu udah bentuk kedewasaannya. Cuma oh ya udah sini biar aku yang lihat, kan itu hal yang intinya ketika kita komunikasi kita tidak merasa takut, kita dibuat tidak ada konflik yang terlalu berat. Nah, itu bentuk bahwa oh ternyata masih oke nih untuk komunikasi, karena yang paling penting kan komunikasi ya kan Mbak Rindi. Jadi mungkin dari hal-hal kecil seperti itu bisa jadi tanda untuk kita feedback kembali apakah ini orang tepat atau bukan. Dan saya selalu bilang libatkan Allah dalam setiap prosesnya, karena nanti Allah akan memberikan sama kita, akan menunjukkan dia itu seperti apa orangnya dan apa yang kita, kadang sering kali orang ekspektasinya ini yang gak realistis. Ekspektasi yang gak realistis tadi itu berharap orang akan berubah gitu kan, padahal Allah sudah nunjukkan. Berarti ya udah, kalau Allah sudah tunjukkan ya sudah, kamu harus siap nih. Siap enggak? Kalau nggak siap ya jangan dilanjutin, kalau siap ya lanjutin. Jangan berharap dia berubah. Ekspektasi yang nggak realistis salah satunya adalah berharap pasangan kita bisa berubah. Lalu yang kedua, setelah pasangan itu berubah, berharap dia ngerti tanpa kita kasih tahu ya. Oh dia ngerti kan, dia sayang sama aku, harusnya dia ngerti dong apa yang aku rasain. Lalu juga ekspektasi selanjutnya yang tidak realistis adalah berharap pernikahan itu akan indah selamanya. Berarti dia sudah membentengi diri dengan konflik. Jadi dia anti konflik. Kalau ada penolakan sedikit langsung enggak kayak gini harusnya, begitu kan. Enggak kayak gini konsepnya ya. Iya, dan yang terakhir tuh yang ekspektasi yang enggak realistis itu adalah ini, dia berasa sudah berjuang, sudah melakukan semuanya dan berharap ada timbal balik. Padahal sebenarnya dalam rumah tangga ya ada halnya nggak harus selamanya kita dapat balasan yang setimpal. Ada namanya kita berharap ridho Allah, begitu. Pahala, insya Allah. Baik, gitu. baik. Oke, kita coba berpindah ke media ketiga. Boleh diputarkan? Kurang di zoom ya, kurang gede ya. Ya, jadi kita jumpain ada satu video ini. Sebenarnya video ini kita coba ambil screenshotnya aja. Dia komentar pada saat dia lagi jalan tuh. Akhirnya sudah kita berada di zaman di mana taat sama suami itu dianggap sebagai sama dengan babu, dan taat sama bos itu wanita hebat. Nah, ini cocoknya saya tanyain ke Kak Dila dulu nih. Apa komentarnya? Jadi kadang-kadang ketika seorang wanita itu maksimal dalam pelayanan rumah tangga ya, segala macam, mungkin juga karena tingkat stres yang lumayan tinggi, kemudian juga ngurusin anak segala macam, akhirnya dia ngerasa aku bukan babu gitu loh
Misalnya seperti itu statement. Itu yang dikutip dari penjelasan tadi. Ya, tapi saya jujur saya tidak setuju dengan statement ini. Masa taat sama suami itu babu? Ya tidak. Tergantung suaminya. Kalau suaminya nyuruh nyapu ngepel dengan memaksa ya kita wajar kalau kita ngerasa babu. Tapi kalau misalnya Artinya di disclaimer ceritanya ya. iya, jadi taat yang seperti apa begitu. Ketika yang diminta sama suami itu tidak melanggar syariat, ketika diminta sama suami itu sesuatu yang mungkin tidak menyusahkan kita. Balik lagi, kan kamu bisa deh nanti pesankan Grab tuh anak-anak, pesankan makan tuh anak-anak. Oh ya udah kalau nggak bisa kan tinggal bilang maaf Mas nggak bisa. Gitu Iya, kan iya, bisa iya. kan maksudnya gini ada tata caranya begitu, jadi nggak selamanya ketika kita taat sama suami kita jadi babu gitu ya, tidak, ada keberkahan di dalamnya. Masya Allah. Iya kan? Salah Kan tanya saya pahala. nih kayaknya sekarang ini Iya, kayaknya. lalu kalau misalnya katanya taat sama bos itu dianggap wanita hebat, Hebat. itu salah sih, salah kaprah. Tapi memang ada beberapa yang mereka yang ngerasa gaji ya, biasanya mereka yang gajinya lebih banyak, pendapatan lebih besar, terus anggap sepele dengan suami. Padahal kan mungkin suami juga balik lagi masalah finansial kan. Cuman ini pemantik saja. Kadang mungkin dia nggak punya hal-hal lain yang bisa dia banggakan sama suaminya. Masih gini, ini nggak akan jadi masalah Bang Zen ketika ekonomi istri lebih tinggi. Yang penting suami ini bisa membantu banyak hal. Secara personality dia baik, nggak ada kasar begitu kan. Dia kalau mau ngomong sesuatu, meminta sesuatu baik-baik sama istrinya, dan dia bantu dalam urusan rumah, urusan anak. Saya rasa istri nggak akan sampai jadi masalah besar untuk menggugat akhirnya nggak mau patuh. Nah, istri nggak mau patuh itu kan nggak mungkin ya, istri ini durhaka sendiri kalau misalnya Tapi nggak. kasusnya ada loh. Iya, Ada tapi loh. kan balik lagi, laki-laki itu kan misalnya baik buruknya istri kan tergantung dari bagaimana suaminya mendidik Nanti Bang cerita, Zen. cerita Nabi Ibrahim Iya. sama Nabi apa ini? Iya, betul juga gitu ya. Jadi mungkin nanti Mbak Rindy bisa meluruskan kembali. Cuman kan ini kan kita ngomongin Nggak pede gitu. idealnya begitu. iya. Nah, jadi gini, ya mungkin dari suami sendiri gitu kan, mungkin ada yang nggak pas, apakah dia judol juga. Yang saya temui kenapa istri-istri dengan ekonomi lebih baik ya, lebih tinggi secara penghasilan gitu, karena memang suaminya mungkin terikat judol, ada selingkuh, karena kan dia insecure dengan suami yang istri yang lebih tinggi finansial, dia insecure. Dan ketika suami itu insecure, mereka untuk selingkuh itu lebih besar kemungkinannya, karena Potensinya ya. iya, karena hanya orang-orang insecure yang dia selingkuh. Kenapa tuh selingkuhan suami itu lebih rendah value-nya dibandingkan si istri, Iya. karena dia mencari yang Langsung selevel digarisbawahi nih. nih, jelas ya. Iya, dia mencari yang selevel sama dia. Nah, begitu. Jadi nanti ada perselingkuhan, lalu juga ada yang, makanya walaupun suami-suami ini lebih rendah finansialnya secara pemasukan daripada istri, jangan sampai insecure. Kamu tuh secure, kamu tuh bisa kasih yang mungkin yang dia butuhkan. Kalau uang kan dia bisa cari sendiri. Yang dia butuhkan apa? Perhatian, mengajari agama, kayak mengingatkan sholat, membangunkan subuh. Mungkin kalau misalnya istri-istri yang penghasilan lebih tinggi diperlakukan seperti itu, dia nggak bakalan ngamuk seharusnya ya. Kecuali ini saya selalu gini, kenapa ya suaminya baik aja, tapi kenapa istrinya ini kayaknya nggak pernah puas sama sama suaminya. Nah, jangan-jangan ada yang mendekati. Karena itu ada pembanding Mas Jen, makanya dia nggak pernah bersyukur dengan pasangannya, karena ada pembanding. Ya itu mungkin di luar dari konteks ya, tapi Mudah-mudahan video ini nanti potongannya ditunjukin ke suami ya, ditonton terus ini. saya tadi kontaknya gitu. Ini tonton lo videonya, ini pernyataan langsung. Beban ya juga. Pasti. Nah, kalau ke Mbak Rini mungkin bisa menambahi. Ya, sekarang ini ketaatan sama Tuhan saja sekarang banyak orang yang nggak bisa taat loh. Jadi kalau ketaatan kepada Tuhannya saja sudah banyak yang mengingkari gitu ya, susah untuk taat, apalagi ketaatan kepada manusia. Dan hari ini ya, pandangan manusia sekarang memandang pasangannya itu sudah tidak lagi dengan pandangan keridhaan Allah ya, tapi pandangan kepada kau ngasih manfaat, kau kasih uang, aku sayang, nggak Iya, kasih iya, uang iya, aku iya. tendang gitu ya. Dan cara berpikir begitu itu sama ibu-ibu. Memang fakta kan? Fakta gitu. Sampai dia bilang gini kan, ngapain punya suami yang nggak bermanfaat gitu iya. ya gitu. Bagus saya cerai aja, karena Iya, saya iya, bisa cari uang iya, sendiri. Astagfirullah Bu, saya bilang gitu. Terus sampai kalimat begini, bisa nggak ustazah kami ganti suami gitu loh kalau ke suaminya begini. Astagfirullah Bu gitu. Jadi banyak hal yang buat kita itu yang sebagai orang yang menyampaikan Islam seolah-olah kayak gini, kok jauh banget ya sekarang dari memahami tentang taat Iya, ya. iya, iya. Makanya sampai saya pernah tanya dalam satu kegiatan Samara gitu ya, satu kajian Samara, saya tanya ke ibu-ibunya, ibu-ibu, apakah ketaatan itu mudah atau sulit? Nah, jawaban ibu-ibunya mudah. Apa kata bapak-bapaknya? Tidak gitu. Menjawab Artinya mereka menganggap posisinya ibu itu bohong gitu. Iya, 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 iya. Karena apa? Ternyata realitanya di rumah tangga istri itu paling susah untuk taat. Untuk taat itu susah. Nah, apalagi untuk perkara yang lain ya. Contoh kecil aja, ketaatan yang paling susah misalnya dilakukan oleh seorang istri adalah istri susah terima kalau misalnya ada perubahan masalah nafkah gitu.
Karena beberapa kali datang kepada saya, kenapa ya suami saya nafkahnya berkurang Ustazah, tapi saya gimana dengan kondisi anak begini gini. Susah untuk menerima itu gitu. Padahal saya bilang qanaah ibu, qanaah. Nah, salah satu qanaah itu bukan berarti ibu berdiam diri, enggak. Ya ketika ibu merasa apa yang dikasih itu insya Allah akan cukup. Nah, minta sama Allah Bu untuk yang mencukupkan ibu, bukan suami. Karena Allah itu suami mendapatkan rezeki itu dari Allah gitu loh. Jadi ibu jangan berpikir berekspektasi bahwasanya suami itu akan terus senantiasa mencukupi ibu. Allah yang akan mencukupi ibu. Hidup ibu dan anak ibu insya Allah tidak akan pernah terlantar di muka bumi ini ketika Allah sudah menciptakan ibu. Nah begitu. Jadi pemahaman keyakinan itu memang harus diberikan kepada seorang istri. Jadi istri yang mau taat itu memang harus diberikan pemahaman. Nggak akan ada yang namanya dia akan taat sendiri aja gitu, nggak usah dikajarin apa-apa. Kayak tadi dibilang butuh ada suami yang mendidiknya. Nah kalau tadi perkara istri lebih punya power ketika dia bisa menghasilkan. Kalau saya sih melihatnya istri ketika mendapatkan satu hal yang lebih itu memang petantang petenteng saya lihat begitu ya. Ini Karena fakta ya. ini fakta karena mereka begini kan, yang buat token itu hidup siapa? Saya. Ini ada loh, dan itu aktivis muslimah gitu. Saya kaget ketika ada seorang yang begitu ketika bicara pada saya. Padahal dia sudah memahami Islam gitu lah. Jadi tahu nggak? Seorang yang belajar agama. Sudah belajar agama. No kok bisa gitu ya? Tergerus juga gitu cara berpikirnya. Yang buat token rumah hidup itu saya. Yang buat anak sekolah itu saya. Terus saya bilang nih, ibu tahu nggak? Ketika ibu melakukan itu semua tanpa izin suami ibu, maka ibu nggak bisa melakukan itu. Karena kita beraktivitas keluar rumah tanpa izin suami dosa. Nah itu menunjukkan bahwasanya tetap posisi suami bu lebih daripada ibu. Harusnya dipahami seperti itu. Dan dia langsung diam gitu. Saya berpikir begini, kok kenapa ya untuk memahami perkara itu susah ya? Ternyata kembali tadi, ketika pemahaman itu hanya sekedar sebuah pemahaman tanpa direalisasikan. Jadi ibarat seperti ilmu yang nguap gitu aja gitu. Nah maka penting nggak untuk hari ini kita ngamalin sesuatu yang memang jangan sampai Allah mengatakan dalam Quran surah Al-Saffat ya, kabura maqtan indallah antaqulu ma la taf'alun. Allah mengatakan demikian apa? Sesungguhnya murka yang besar di sisi Allah ketika kamu mengucapkan tapi kamu tidak melakukan. Nah artinya ketaatan itu sudah bagian dari perintah Allah. Jadi kalau sudah perintah nggak ada lagi alasan yang lain. Aku taat kalau dia baik, aku taat kalau dia ngasih uang, enggak. Taat itu mau terlepas suaminya baik atau tidak baik kita harus taat. Sebagaimana Ibunda Aisyah dengan Fir'aun gitu ya. Dan itu yang menghantarkannya ke surga. Nah artinya hari ini kalau kita bahas surga nggak realistis gitu. Karena mereka menganggap bahwasanya rumah tangga kita adalah rumah tangga manusia biasa. Ingat Ibunda Asia, Ibunda Khadijah, Ibunda Asia, Aisyah itu semuanya manusia gitu. Jadi saya bilang kembali kepada sebelumnya saya podcast ya, seringkali kita menamakan diri kita adalah orang yang berbeda dengan mereka. Padahal kita punya akal yang sama, punya kemampuan yang sama. Bahkan tadi proses berpikir kita bisa jadi hari ini jauh lebih canggih daripada cara berpikirnya orang dulu gitu. Karena informasi kita jauh lebih banyak daripada orang yang dahulu. Nah ini menunjukkan masuk surga itu bisa sama gitu. Tapi sekarang kan susah. Kalau ngomongin surga apa kata istrinya, aku gak butuh surga, aku butuh duit gitu. Nah surga nanti deh, aku butuh uang gitu. Baik, ya, oke. gitu ya. Ini masih bisa dilanjut kira-kira? Operator. Pertanyaan Facebook ada. Ada pertanyaan di Facebook. Ini udah ngecek-ngecek pertanyaan. Oh, belum ada pertanyaan Facebook. Kita mau lihat satu tayangan video ke media keempat. Sorry, silakan. Kebaca nggak kira-kira? Yang satu yang cewek itu bilang ya Allah jauhkan aku dari dirinya. Yang cowok bilang ya Allah jodohkan aku dengannya. Jadi ini pertarungan jalur langit antara masing-masing pasangan jomblo ini mendoakan dirinya agar berjodoh, tapi ketemu di langit doanya tabrakan. Mungkin Mbak Rini bisa nambahkan, silakan. Ya, ada yang pernah bertanya sama saya, kenapa ya saya menikah dengan pasangan yang itu? Terus saya bilang, itu adalah jawaban Allah atas doa-doamu, saya bilang. Terus dia bilang gini, enggak, saya enggak doain itu kok katanya. Artinya bukan pasangannya begitu yang dia doakan. Nah, berarti ketika Anda mendoakan, ketika Allah mengabulkan, tidak semua yang Allah kabulkan, tapi ada yang kebaikan yang Allah titipkan pada kamu mendapatkan pasangan begitu. Jadi artinya nggak usah harus tidak disyukuri gitu ya. Syukuri baik aja ya. Sangka baik terus sama Allah. Dan tadi ya, ya tadi ya kalau dalam kata pernyataan Syekh Syahid Musayyib begini, syaitan itu ketika membuat anak manusia sebelum menikah dianggap ya dibuat semuanya indah gitu ya, mereka dibuat melakukan aktivitas maksiat dan semua baik-baik saja. Tapi nanti setelah menikah, nanti anak manusia itu dibuat oleh syaitan untuk berpisah dan mereka akan dibongkar semua keburukan mereka satu sama lain dan akhirnya mereka memilih untuk bercerai. Nah itu memang aktivitas syaitan. Nah artinya kalau begitu, nah kenapa kita harus mengikuti aktivitas syaitan gitu? Jangan ikutin itu. Kalau kita sudah punya pemahaman. Jadi kalau tadi ada doa yang berbeda. Nah, kalau saya juga dulu
kata ustazah saya begini, saya juga lupa kata ustazah saya, waktu saya kuliah di Mahat gitu ya, ustazah bilang gini, saya lupa dalam doa saya kaya, ganteng gitu, saya cuma bilangnya sabar gitu ya, alim gitu ya. Nah, jadi ternyata doa itu juga harus spesifik, kata ustazah saya. Supaya nggak salah alamat biar ya. nggak salah gitu. Nah, terus saya bilang gini, ya kayaknya saya juga begitu deh. Saya lupa untuk ngomong bilangnya ganteng, kaya dan sebagainya. Saya bilang, saya minta cuma sabar aja. Karena kenapa saya minta sabar tadi? Apa yang saya baca itu mempengaruhi saya. Ketika saya baca buku sebelum menikah, ada kalimat di kalian begini dalam buku itu. Penulisnya mengatakan, ketika engkau mendapatkan pasangan yang sabar, maka engkau akan mendapatkan dunia dan akhirat. Katanya, kata so penulisnya. sweet gitu ya. Nah, dan ketika saya mencari itu dan ternyata benar gitu. Alhamdulillahnya, ketika saya mendapatkan yang sabar, maka saya mendapatkan itu hari ini. Kebaikannya banyak sekali kebaikan itu. Nah, jadi ada satu pendapat yang dikatakan gini oleh ulama. Kalau kita bersabar dengan ujian yang susah, itu biasa. Banyak orang melakukan demikian. Tapi kalau kita bersyukur atas kemudahan itu sedikit orang yang melakukan. Maka sekarang ujian saya adalah bagaimana bersyukur kepada Allah. Karena ternyata syukur itu bukan hanya di lisan mengatakan saya bersyukur bisa dapatkan kamu. Tapi kalau tidak ada pengorbanan yang kita lakukan, kamu belum bersyukur. Jadi artinya yang tadi dibilang ya, setiap sesuatu yang kebaikan diberikan maka kita harus balasnya ke Allah lebih banyak lagi. Nah, saya ini menjadi ujian saya sekarang. Jadi banyak orang yang diuji dengan kesabaran karena kesulitan itu biasa, tapi dengan ujian kesyukuran itu sedikit yang bisa melewatinya. Baik. Nah, baik. itu dia. Oke, nanti kita coba lanjut lagi. Kita coba langsung putarkan media yang kelima, silakan. Banyak nih medianya. Ya, jomblo dilindungi oleh apa nih katanya? Undang-undang ya. PPKS. Ya menyuruh apa sih coach pelaku? Pelan. Jadi orang yang menyuruh untuk segera menikah itu bisa dipidana. Oh, iya. Nah, kira-kira oke. Komentarnya Kak Dila silakan. Kira-kira. Apa tadi? Kalau Ya orang yang memaksa untuk segera menikah itu bisa dipidana orangnya. Dilaporkan ke polisi. Komentarnya apa? ya sebenarnya kadang itu kan latahnya orang-orang begitu ya, karena mereka nggak punya kemampuan basa-basi. Mereka tuh biasanya orang-orang yang seperti itu menengah ke bawah ya, mereka basa-basinya tuh fisik, basa-basinya tuh jodoh dan uang. Bisa tuh gitu, mereka nggak ada ngobrolin ide-ide dan lain sebagainya. Jadi ketika ada seseorang yang menyakitimu dengan kata-katanya, kamu bisa ada dua pilihan yang bisa kamu tempuh jalurnya. Pertama, kamu bisa mengadukan ke pengadilan, atau yang selanjutnya adalah kita memahami bahwa ya itu proyeksi dari dirinya menggambarkan bagaimana background isi kepalanya, background latar belakang pendidikan dan keluarganya itu mempengaruhi apa yang dia ucapkan. Karena semakin tinggi pendidikan dan semakin dewasa emosional seseorang, dia bisa bahas yang lain loh selain fisik, Betul. selain mungkin ekonomi, selain mungkin ya jodoh. Nah itu basa-basi orang-orang umum ya, mungkin di dengan strata menengah ke bawah tuh mereka gitu, gimana udah nikah Langsung, masa iya langsung. karena memang kenyataannya begitu. Iya, Jarang iya. sekali yang di menengah ke atas tuh ngobrolin itu. Biasanya kamu kapan lanjut S2, kapan Iya, iya, gimana iya. S3, kamu udah ada rencana belum, rencana ada nggak kepikiran kayak gitu, Iya, iya, ada mau iya. buka cabang nggak bisnisnya, itu loh yang dibahas. Iya, betul Jadi menurut sekali. saya kita nggak perlu sakit hati karena orang yang menyakiti kita hanya orang-orang yang tersakiti. Dia juga nggak happy dengan hidupnya, makanya tanpa sadar dia nyakitin Luka orang batin lain. gitu ya. Iya, karena nggak ada Bang Zain orang happy itu nyakitin orang lain. Oke. Karena kalau kita happy nih, ya udah kita misal kesenggol pun, oh ya udah nggak apa-apa. Coba kita lagi kesel, lagi marah, lagi tersakiti, ada yang nyenggol kita, mungkin kita salah tapi kita yang Langsung gitu. dikampa aja ya bawahnya ya. Iya, jadi ya gitu. Kita bukan berarti saya menormalisasikan orang-orang seperti itu. Iya, Balik iya, lagi, iya, nggak iya. semua hal bisa kita kendalikan, termasuk komentar-komentar orang. Dengan kita mengcounter pikiran kita, oh iya dia kan kayak gini karena dia juga nggak ada yang bisa dibanggakan kecuali dia sudah nikah. Udah itu aja. Sadis sekali ya Syahdas. Oke, langsung kita ke media ke-6. Silakan. Sebenarnya saya bilang kan kemarin, kalau kita niat menikah karena fisik, Oke. kita akan diuji dari fisik juga. Jawabannya, tapi boleh nggak sih berekspektasi? Silakan mungkin Mbak Rini. Boleh nggak sih berekspektasi seperti itu, kan ngelihat kan? Kalau tadi kan mungkin sabar. Nah ini udah terlanjur dijawab nih. Orangnya lihatnya secara visual nih, pengen hidungnya mancung. Boleh nggak salah, cuman yang saya baca dalam kitab Risalah Kitbah ya, Ustadz Yahya Abdurrahman mengatakan kalau orang berpikir menikah karena paras itu berpikirnya dangkal sekali, dangkal sekali. Karena proses itu bukan kita yang membuatnya gitu ya, karena itu bagian dari kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Nah orang yang berpikir mendalam itu dia berpikirnya bukan hanya sekedar paras, tapi tadi ngelihat keluarganya seperti apa, siapa yang pertemanannya siapa, circle-nya apa, dari mana latar belakang pendidikannya dan sebagainya. Dan semakin cemerlang dia akan lihat bagaimana baik agamanya atau tidak gitu
gitu ya. Nah artinya kalau demikian itu saya anggap sebagai sesuatu yang tadi ya mungkin candaan-candaan aja kali ya. Karena banyak hari ini memang ya tadi untuk memperbaiki keturunan. Ada yang gitu ngirim CV gitu kan. Pertama, kenapa menikah dengan mau sama saya? Pertama, memperbaiki keturunan gitu ya. Maksudnya apa? Oh secara fisik. Nah, makanya ternyata kenyataannya tidak begitu. Nah itulah tadi orang yang dangkal banget cara berpikirnya. Tadi benar dikatakan, orang yang sudah punya level pemahaman yang lebih naik gitu ya, dia nggak melihat dari sisi itu, tapi dari kematangan, kedewasaan, cara dia mengolah emosi. Nah, makanya kenapa penting selain mempelajari hak dan kewajiban suami istri, penting mempelajari bagaimana sabar. Riyadhah itu melatih kesabaran, karena banyak sekarang pernikahan yang susah untuk sabar. Sabar saja ya, belum yang lain ya. Siap. Kadila pernah nggak sih punya ekspektasi seperti itu sama pasangannya? Nggak ada. Tapi kebetulan alhamdulillah dapat yang sesuai sih. Maksudnya fisik itu ternyata maksudnya itu jadi pertimbangan juga, tapi bukan suatu hal yang krusial dan jadi utama gitu kan. Cuman ya ternyata itu terlihat indah aja kalau personalitinya bagus gitu loh Bang Zain. Ketika dia sabar makin ganteng lah dia. Ya begitu loh, maksud saya kan ya saya nggak ada kepikiran untuk harus dapat yang begini enggak gitu. Saya mengalir harus saja. Matanya kebiru-biruan gitu ya. Karena emang dari awal tuh saya dari dulu gitu kan, saya bukan yang utama tuh bukan fisik tapi intelijensinya gitu. Yang penting perasaan saya ini ditutupi gitu ya, selesai masalahnya. Nggak juga sih sebenarnya. Yang penting kemampuan intelektual ya, nggak hanya secara intelijensi tapi juga emosionalnya begitu. Karena kalau ngobrol kita udah nggak nyambung tuh susah. Ganteng pun rasanya kayak blow on banget gitu, kayak maaf. Tapi itu penting menurut kita. Kita harus cari yang sekufu, nggak hanya sekadar sekufu ekonomi, tapi juga mungkin pemahaman agamanya, terus juga taraf ya, bukan berarti kita menyeleksi secara intelektual, cuman ini ya agak susah juga kalau misalnya kita sulit nyambungnya begitu. Baik. Oke, langsung ke media 8, silakan. Banyak nih medianya. 7 apa 8 sih? Sorry. Ya. Nikah apa tuh? Nikah. Ya. Jadi dia tuh ceritanya mau cari perubahan gitu loh. Nikah aja deh, semoga hidupnya berubah gitu. Berubah jadi lebih besar gitu. Iya lagi. Tapi gimana dong, emang begitu. Oke. Boleh. Komentarnya Kak Dila mungkin. Aduh, tapi memang saya nggak ada kepikiran nikah itu supaya berubah tuh, nggak ada. Tapi emang kenyataannya malah beneran berubah gitu kan. Ya pasti ketika kita memasuki sesuatu fase kehidupan yang baru pasti banyak hal yang berubah. Nggak hanya fisik gitu ya, tapi pemahaman kita. Jujur saya lebih ngerasa dewasa, jujur saya ngerasa lebih dewasa ketika maksudnya sudah menikah. Dewasa tuh kelihatan ibu-ibu gitu maksudnya? Bukan, kayak mungkin saya lebih siap dengan menghadapi orang tua. Dulu saya mungkin agak ada rasa takut. Makin kemarin kayak ya saya dapat gitu contoh baru gitu, bahwa begini loh cara menghadapi orang tua dari mungkin pasangan kita. Banyak hal gitu. Ketika jadi ibu pun itu perubahan. Jadi nggak hanya menikah, setiap fase baru dalam hidup kita itu pasti akan ada perubahan. Termasuk perubahan fisik. Soalnya tim saya 2 orang nanya tadi, saya bilang nanti jawabannya nanti aja kalau udah menikah, saya bilang gitu. Bisa Mereka berubah. penasaran. Jadi gimana nih Pak, katanya kalau kurus begini, saya bilang begitu. Nanti jawabannya nanti aja setelah menikah. Nanti pasti berisi sih, cuman balik lagi kalau kita rajin olahraga, banyak aktivitas, ya mungkin yang berubah dalam hal yang lain, kantongnya yang berubah, isi rekeningnya, nggak fisik doang. Begitu. Ada tambahan mungkin dari Mbak Rini? Kayaknya udahlah deh. Iya, udah sama banget karena suami saya sebelum menikah, setelah menikah naik 20 kilo. 20 kilo? Masya Allah. Sebelumnya memang luar biasa kurus banget. Slim ya. Baik, kita masuk lanjut ke media berapa nih? 8 atau 9? 8 ya? Ya ini KUA yang menanti Gen Z yang kadang datang juga untuk mendaftar menjadi peserta pernikahan. Iya, karena Oke, nah ini ke Kak Dila lagi saya tanya. Marketing KUA semakin kuat, sedangkan Gen Z menunda nikah cepat karena memperbaiki mental dan finansial. Nah, apa kira-kira komentarnya? ya sebenarnya nggak apa-apa kalau misalnya niatnya tuh mau memperbaiki diri. Yang dikhawatirkan niatnya itu karena takut begitu. Ya karena takut, banyak hal yang dikhawatirkan. Belum misalnya nengok nih anak Gen Z ngeliat itu berita yang di Surabaya. Belum lagi start, udah pada finish duluan kan gitu Maksudnya jadinya. gimana, nggak nyambut ya?
Gen Z nih belum menikah gitu ya, ngelihat video di Surabaya yang gugatan cerai di Oh pengadilan iya agama. iya betul. Belum lagi gue start, mereka udah pada finish gitu kan. Itu yang takutnya yang disalahartikan tuh seperti itu. Mereka belum menikah, belum mengajukan pengajuan izin menikah bukan karena ingin memperbaiki diri, tapi ketakutan itu. Takut udahlah nggak pengen nikah, memilih Ya, untuk faktanya yang ganjalannya mau segera Nah, mengkandaskannya ya. iya, jadi kalau menurut saya ya benar kalau alasannya kita pengen memperbaiki diri dulu, menyembuhkan. Banyak kok sebenarnya kalau dari klien-klien saya memang nggak yang sebanyak itu, tapi ada yang memang mereka aku mau memperbaiki dulu kah pribadi aku, bahkan mereka yang pranikah pasangan tuh banyak sekarang kayak pranikah tuh mereka konseling pranikah untuk mengetahui love language masing-masing, untuk mengetahui luka Akhirnya masing-masing. menunda pernikahan. Enggak, akhirnya lebih matang untuk persiapan lebih pernikahan. Biasanya mereka yang sudah mau lamaran atau sudah lamaran begitu. Konsultasi ya. Ya bahkan mereka saya sarankan untuk tes keseluruhan untuk mengetahui IQ dan segala macam juga. Paket komplit ya. Iya, karena bukan promosi ya Bang Zin, tapi itu kita perlu. Jadi kita bisa mengantisipasi Iya. Bang Zin. Mitigasi lah istilahnya ya. Iya, jadi kita siap nih. Oh, iya kan aku udah tahu dari awal kalau ternyata dia secara personality ada dominan yang tinggi atau orderingnya atau keteraturannya berantakan lebih rendah gitu. Baik. Hari ini mungkin ada nggak sih himbauan untuk segera menikah nih bagi Gen Z gitu? Karena kan kecenderungannya orang menjadikan itu sebagai apa ya? Tameng gitu, bahwa dia nantilah menikah gitu. Sementara di satu sisi kalau kita ngeliat trennya orang sekarang tuh lagi malas-malasnya menikah. Yang sudah menikah pengen segera mengandaskan hubungannya. Ya, sekarang kan hashtag scary is marriage itu Ya. kan berkembang ya hari ini. Dan itu ternyata akan merusak peradaban ya. Itu akan menghancurkan peradaban. Karena kalau tidak ada pernikahan, tidak ada keturunan. Dan itu kan membuat lost generation juga. Iya. Nah, peradaban itu kan dimulai dengan adanya SDM-nya, ada manusianya. Nah, ini sangat berbahaya. Dan ide ini ternyata datangnya bukan hanya karena tadi pengaruh internal dari sisi generasinya, tapi juga dari pengaruh ideologi atau pemahaman di luar dari kita, Barat. Karena Barat itu kan sekarang mereka menganggap bahwasanya kehidupan independen itu yang bebas tadi ya, tanpa harus terikat pernikahan, mereka nggak akan terikat dengan tadi adanya nafkah untuk mengurusi pernikahan itu, ngurusin suami, istri dan sebagainya. Nah, itu bagi mereka semuanya adalah sesuatu yang sangat melelahkan. Nah, jadi harusnya edukasi sih, saya rasa ya, edukasi, Solusinya itu ya? edukasi ke masyarakat atau ke generasi hari ini. Makanya kenapa kalau kita buat kajian-kajian misalnya ke remaja-remaja ya, ya kan ada pembahasan terkait dengan mereka hari ini suka dengan lawan jenis dan sebagainya. Itu tidak usah kita, maksudnya nggak usah kita buat mereka untuk khawatir dengan pembahasan itu. Bukan hal yang tabu untuk kita bahas. Karena apalagi sekarang udah terbuka ya sekarang untuk ngebahas masalah. Tadi kan ada konten ya Allah suami gitu ya. Nikah ayo gitu ya. KUA ayo. Nah, sekarang kan banyak ya at least gitu ya. Kayaknya lebih memperbanyak konten yang positif untuk memahamkan bahwasanya pernikahan itu bukan suatu hal yang harus dikhawatirkan. Tapi tadi butuh dipersiapkan. Nah, kemana cara mempersiapkannya? Nah, kita kasih wadahnya. Nah, pertanyaan saya, apakah KUA hari ini jemput bola atau enggak gitu kan, masalahnya kau kan hanya duduk aja gitu kan, bahkan dengan menambah uang segala macam untuk pernikahan. Makanya orang sekarang bilang susah, banyak sekali pengeluaran katanya, ke KUA pun juga bayar segala macam. Nah, bagaimana sekarang pemerintah juga harus membantu gitu ya, kalau perkara generasi sekarang susah dalam pernikahan, dalam kondisi mereka khawatir dengan pernikahan, mereka mengedukasi. Nah, butuhnya para dai-daiyah di sana, butuhnya para psikolog psikiater untuk membantu. Harusnya begitu. Betul, ya Itu solusinya itu ya. solusinya. Baik. Oke. Media terakhir silakan ditampilkan, media ke-9. Nah, ini case-nya di Jakarta. Jadi di sini kalian Ya. Biro jodoh ya. Iya, jadi ke mall belanja jadi di sini ternyata kalian tuh bisa taruh CV juga ya. Lagi banyak nih. Tuh ini S1, ini ada Iya. agamanya juga, ada statusnya juga. Tapi memang mukanya ini dianimin ya. Tapi katanya ini sesuai dengan foto Wajah. aslinya. CV-nya banyak yang cantik dan cakep loh. Ini aku spill beberapa ya. Di sini cantik banget. Oke. Cukup. Satu lagi mungkin video satu lagi. Cantik banget. Ini yang demen-demen. Yang satu lagi ya, ini. Ya, jadi kalau seandainya dia bilang jodohnya tidak ada di lokal, mungkin di luar negeri, maka segera urus paspormu, dia bilang begitu. Nah, boleh kasih komentar mungkin. Silakan, Boleh, siapa aja. Kalau misalnya dari saya pribadi ya Bang Zain melihat yang Itu fenomena yang fakta kan? Iya, fenomena yang ada saat ini.
Ya sebenarnya banyak juga. Kan ini kan mungkin yang terbaru. Kalau zaman dulu kan pakai aplikasi-aplikasi Iya, dating. iya, iya. Ini kan mungkin lebih supaya out of the box aja biar viral aja sebenarnya kan begitu. Sebenarnya bagaimanapun cara kita bertemu itu nggak jadi masalah. Bebas lah kita mau mencarinya di mana sampai keluar negeri it's okay. Tapi bagaimana proses kita setelah itu? Ya, ketika kita terus melibatkan Allah dalam setiap prosesnya. Masya Allah, Iya, tabarakallah. kita mungkin konseling pranikah begitu sehingga kita bisa mendapat gambaran menyeluruh begitu Bang Zain, karena nggak selamanya ta'aruf itu lebih baik gitu, nggak selamanya dari dating itu buruk begitu, walaupun sebenarnya ya karena banyak juga yang ta'aruf ternyata prosesnya juga nggak melibatkan Allah gitu, malah mereka melakukan hal-hal yang dilarang. Kayak banyak yang kayak gitu ya, mereka sudah tahu dari awal nih salah gitu kan, dia udah nggak baik, tapi karena kita awalnya ta'aruf saya mikir dia pasti yang soleh, ya ternyata pas pernikahan mereka Selingkuh namanya. ternyata dia selingkuh, malah selingkuh sama LC begitu gitu, yang awalnya mereka dari ta'aruf begitu. Ekstrim sekali bahas keadilan ini ya, bukan? Karena memang banyak yang memang teleponnya tuh gitu kayak Iya, ya iya, iya. konselnya gitu, karena memang selingkuhnya sama LC kayak gitu bahasanya. Jadi Ini lulusan dari Timur Tengah Mas. sebenarnya bukan yang itu ya maksudnya. Tapi maksud saya gitu, bagaimanapun cara bertemu kita, yang penting bagaimana kita dalam prosesnya untuk menuju ke seriusan itu. Ya tetap libatkan Allah dalam setiap prosesnya, ajak ahli profesional, terus minta izin dan ridho dari orang tua. Karena itu mempengaruhi. Karena saya berpegang teguh pada bahwa ridhonya Allah ada di ridhonya orang tua. Masya Kalau orang tua nggak Allah. ridho, maka Allah berarti nggak ridho juga. Makanya waktu itu saya nggak pernah memaksakan untuk ayah saya waktu itu, karena orangnya memang selalu support saya, jadi dia setuju dengan pilihan saya, karena kan ini orang baru yang hadir dalam hidup kami Iya, gitu iya, kan. iya, iya, Ini iya. siapa, mau nikah sama siapa? Bunda saya nggak langsung menjawab waktu itu. Walaupun dipending beberapa hari luar Iya, kota ya. iya. Jadi maksud saya tidak ada membujuk sama sekali gitu kan. Saya menyerahkan itu semuanya sama Allah, dan ketika memang Allah kasih ridho itu ke orang tua saya, berarti ini mah tanda. Kalau memang kan saya berdoa sama Allah gini, kalau memang orang tua saya nggak ridho, berarti memang Allah nggak setuju. Kalau memang Allah setuju dan Allah tahu ini yang terbaik buat saya selalu melepas, karena saya benar-benar nggak tahu mana yang terbaik buat saya, itu saya nggak tahu jujur waktu itu. Jadi saya serahkan sama Allah, kalau memang ini yang terbaik, Allah mudahkan, Allah ridhoi melalui terwujudkan dalam ridhonya orang tua dan dimudahkan dalam setiap prosesnya gitu sih. Akhirnya dikabulkan ya dengan zikir-zikir kemarin ya. Ya itu ikhtiar sih Bang Ikhtiar, ya? Sin. Kalau misalnya enggak juga, saya sudah mempersiapkan diri gitu. Karena saya benar-benar berpasrah sama Allah, dan apapun hasilnya itu membuat saya lega. Kalau memang diridhoi berarti ya saya lega, berarti emang ini jodoh saya. Kalau misalnya ternyata tidak diridhoi, nggak apa-apa, berarti Allah sudah menyelamatkan saya dari yang bukan yang tepat begitu. Baik, baik. Ini sebagai closing statement juga ya. Bisa ya? Closing statement. Kalau mungkin closing statement gini. Silakan sekali ya. Jadi dalam sebuah pernikahan itu nggak ada yang namanya pernikahan yang sempurna dan ideal. Dan Allah juga nggak nuntut kita untuk punya pasangan yang sempurna. Yang Allah minta itu bagaimana kita terus belajar, memperbaiki diri. Dan masalah ekspektasi itu perlu namanya untuk dibicarakan. Dan bicara itu bukan berarti kita memberontak dan melawan. Itu bentuk kita untuk menyelaraskan dengan pasangan kita untuk meraih ridhonya Allah dan sama-sama senang dan bahagia. Begitu. Baik. Mbak Rindi mungkin sekaligus mengomentari dan closing statement juga terkait Ya. dengan ini pesannya kepada mereka yang masih cari jodoh ya kan, Yes. secara sempurna tapi tidak mempersiapkan dirinya ini menjadi pasangan yang siap juga, ini makanya kasih pesan ya Ya. yang terbaik, silakan. Iya, dari video tadi Iya. sebenarnya saya juga bagian dari itu. Saya dari CV ya, dari Iya. kurikulum vitae, saya juga dari foto. Oke. Saya nggak ketemu langsung karena satu di Malang, satu di Medan gitu ya. Tapi alhamdulillah karena tadi melibatkan Allah dan mempercayai gitu ya proses ini, dengan dibantu oleh guru-guru ngaji kita gitu ya dalam prosesnya. Jadi artinya kita tidak akan salah gitu, seperti beli kucing dalam karung gitu ya. Nggak salah insya Allah. Nah ditambah lagi kita ada, kalau kita sebelumnya kan ada sholat hajat ya, istiqoroh ya. Ditambah dengan dukungan orang tua. Nah hal ini semua harus dilibatkan gitu ya untuk tanda. Tapi tadi proses ini kan hanya cara ya, dan kita jangan jadikan ini sebagai satu-satunya jalan gitu untuk menuju sebuah pernikahan. Bahkan ada yang sudah khitbah pun, sudah lamaran, nggak jadi menikah juga gitu ya. Artinya kita harus persiapkan ruang dalam diri kita untuk tadi, ini akan jadi atau tidaknya itu bukan kepada kita yang menentukan, tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ruang itu di situ. Nah kemudian yang kedua terkait dengan gini, supaya tadi menjalankan proses rumah tangga itu ya, saya mengambil ayat dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 70, udhul jannata antum wa azwajukum tuharun. Masuklah kalian dengan pasangan kalian ke dalam surga dalam keadaan dibahagiakan. Jadi menikah itu adalah jalan kita untuk bahagia menuju surga. Jadi kalau pernikahan hanya dipandang sebagai hanya hubungan di dunia untuk mendapatkan kepentingan-kepentingan tadi,
mohon untuk segera kita perbaiki hubungan itu gitu ya. Maka kita harus punya syukur yang tidak ada pernah tepinya, kita punya sabar yang tidak pernah ada hentinya, dan keridhaan yang kita raih adalah keridhaan ilahi gitu ya. Karena kalau kita buat konsep begitu dalam pernikahan, maka kita tidak hanya sekedar menganggap dia sebagai sosok yang bertanggung jawab, tapi kita juga memberikan satu tempat untuk kita memaklumi gitu manusia ini gitu. Dia adalah suamiku, ini yang terbaik hari yang Allah titipkan kepada kita, maka kita harus syukuri dan kita maklumi. Ada perkara-perkara yang mungkin dianggap kita, kenapa dia harus begitu? Nah, coba kita ambil POV lainnya. Oh, bisa jadi dia begitu karena dia seperti ini. Nah, selalu munculkan sebuah hal yang positif kepada pasangan itu sendiri agar kita nggak akan merasa jenuh dan bosan. Karena saya melihat banyak yang pasangan menikah sudah lama pun dia mengatakan saya bosan dengan pasangan saya jenuh. Nah, bisa jadi itu karena dia tidak pernah menghadirkan satu pandangan-pandangan lain yang bisa membuat mereka selalu langgeng gitu ya. Nah, kalau dengan demikian butuh nggak ada nasihat? Sampai hari ini saya dan suami sering minta nasihat sama guru-guru, sering mendengar podcast dari para ulama atau vlog-vlog mereka untuk menyampaikan tentang. Nah, salah satu dengar Ustadz Abu Samad mengatakan gini, laki-laki itu banyak diamnya tapi tahu-tahu gila gitu. Nah, itu menunjukkan beban laki-laki sebenarnya sama gitu ya. Punya mental yang juga akan rapuh, bahkan ada yang bunuh diri jadi suami gitu. Sama juga seorang perempuan itu terlalu tidak pernah diajak bicara dan diam, perempuan itu bisa stres gitu. Nah, makanya dengan kedua pemahaman ini artinya satu sama lain jadi memahami, oh dua-dua butuh proses untuk saling memperbaiki, belajar, dan kemudian proses ini harus ada pada satu koridor yang satu, yaitu syariat gitu ya. Ya kembali kepada agama kita kan gitu, bukan kepada yang lain. Nah, insya Allah pernikahan yang sepertinya akan bisa kita wujudkan dan sama-sama menuju surga, masuk yang disebutkan dari dalam Al-Quran surat Zukhruf ayat 70 gitu, insya Allah seperti itu. Baik. Terima kasih banyak sudah mengisi pikiran-pikiran kosong ya sahabat podcaster di sana yang mungkin masih bertanya-tanya tentang terkait pembahasan kita tentang ekspektasi pernikahan. Intinya saya pikir tidak juga terlalu harus buru-buru atau juga tidak harus takut untuk menjalani pernikahan. Yang paling penting adalah persiapan ya, dibekali dengan ilmu. Tentunya ilmu, jangan antipati terhadap ilmu atau merasa malas untuk belajar, bahwa perjalanan hidup ini nggak ada kesudahannya. Selama masih hidup ya tetap harus menghadapi problem-problem kehidupan ya, khususnya dengan problem rumah tangga dari dua orang yang punya karakter dan kepribadian yang beda ya. Mungkin itu. Terima kasih Kak Dila dan Mbak Rini sudah hadir di Naira Studio Podcasting. Mudah-mudahan nanti ini videonya bisa dilihat dan dipajang di rumah untuk dilihat. Oh, ini loh statementnya. Insya Allah bisa dipraktekin ya dan menambah ilmu. Semakin kuat loh orang biasanya yang sering buat statement, sering buat komitmen itu mudah untuk bertanggung jawab ya terhadap apa yang dia sampaikan. Karena ada beban moral kan, begitu. Biasanya begitu. Iya, kita diuji dengan apa yang kita lakukan. Insya Allah nanti memberikan manfaat untuk sahabat podcaster, khususnya ini yang menjalankan ibadah puasa menunggu waktu berbuka tinggal beberapa menit lagi. Saya Zain, mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy.